Anak kecil selamatkan nyawa jutawan dari mafia. Aksi balas dendam mereka bikin merinding. Dunia Arman Salvarrieta tidak berakhir dengan cahaya putih yang menenangkan atau lorong waktu yang memutar ulang kenangan manis masa kecil, seperti yang sering digambarkan dalam film-film picisan. Dunianya berakhir, atau setidaknya, ia berharap dunianya berakhir, dalam kegelapan pekat yang dingin, basah, dan berbau busuk. Rasanya seperti ditelan oleh perut monster raksasa yang sedang sakit perut. Sesaat yang lalu, ia merasakan kedamaian semu saat air sungai yang keruh itu mengisi paru-parunya, menggantikan oksigen dengan limbah cair yang berat, menarik kesadarannya perlahan-lahan menuju kehampaan abadi. Ia menyambut kematian itu layaknya menyambut kekasih lama, dengan tangan terbuka dan hati yang pasrah. Kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari lilitan hutang 50 miliar rupiah yang mencekik lehernya, satu-satunya tempat persembunyian di mana Bang Rudi Fask dan para algojonya tidak bisa menagih bunga pinjaman. Namun, takdir memiliki selera humor yang kejam. Tiba-tiba, ada kekuatan asing yang menolak kematiannya. Sebuah cengkeraman kasar terasa di kerah jas mahalnya, jas Zegna seharga $3.000 yang kini tak lebih berharga dari kain pel basah. Cengkeraman itu kuat, ngotot, dan penuh determinasi, menariknya paksa melawan arus, menyeretnya kembali ke permukaan, kembali ke dunia yang ingin ia tinggalkan. Hoek. Suara itu meledak dari tenggorokan Arman, sebuah refleks biologis yang brutal. Tubuhnya mengejang hebat di atas lumpur bantaran sungai yang licin. Ia memuntahkan air sungai bercampur lumpur hitam dari mulutnya, merasakan sensasi terbakar yang menyakitkan di saluran pernapasannya. Oksigen kembali memaksa masuk, menusuk-nusuk paru-parunya seperti ribuan jarum es. Ia terbatuk-batuk, merangkak dengan menyedihkan di atas tanah yang dipenuhi sampah plastik dan pecahan beling, berusaha memuntahkan segala racun yang sempat ia telan. Arman membuka matanya yang perih. Pandangannya kabur, berbayang, dan berputar. Hal pertama yang ia lihat bukanlah malaikat bersayap putih, melainkan langit malam Jakarta yang tercemar polusi, memantulkan cahaya oranye kemerahan dari lampu-lampu kota yang tak pernah tidur. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman berdiri megah, berkelap-kelip sombong seolah mengejeknya. Dulu, ia adalah salah satu raja di Menara Gading itu. Dulu, ia menatap kota ini dari balik kaca jendela penthouse di lantai 50 sambil menyesap wine berusia puluhan tahun. Kini, ia menatapnya dari selokan raksasa, dari sudut terendah peradaban, dengan mulut penuh rasa lumpur dan oli bekas. Aroma di sekitarnya begitu menyengat hingga membuat kepala pening. Bau amis air sungai yang tak mengalir, bercampur dengan aroma sampah organik yang membusuk, bangkai tikus, dan limbah rumah tangga yang difermentasi oleh panasnya kota. Ini adalah aroma kemiskinan yang pekat, aroma keputusasaan yang selama ini selalu Arman hindari dengan parfum impor dan air purifier canggih. Di tengah upaya kerasnya untuk bernapas, Arman menyadari ia tidak sendirian. Di sampingnya, berjongkok sebuah siluet kecil yang terengah-engah. Sosok itu tampak kurus, ringkih, namun memiliki aura keuletan seperti akar pohon beringin yang menembus beton. Cahaya bulan yang samar-samar menembus celah awan mendung memperlihatkan wajah sosok itu. Seorang bocah laki-laki. Usianya mungkin tak lebih dari 12 tahun, namun gurat wajahnya menyimpan kekerasan hidup yang membuatnya tampak 2 kali lebih tua. Kulitnya gelap terbakar matahari, dekil oleh debu jalanan yang telah menjadi bedak alaminya. Ia mengenakan kaos oblong yang ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari badannya, dengan lubang-lubang menganga di bagian bahu, dan sebuah topi kupluk rajut yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam. Bocah itu menatap Arman bukan dengan rasa kasihan, bukan pula dengan kekaguman. Ia menatap Arman dengan tatapan analitis, dingin, dan penuh perhitungan. Tatapan seorang pedagang yang sedang menaksir harga barang rongsokan yang baru saja ia temukan. Dadanya naik turun dengan cepat, menandakan bahwa ia baru saja mengerahkan seluruh tenaga kecilnya untuk menarik tubuh bongsor Arman dari dasar sungai. Tangan kecilnya yang kotor dan kasar masih gemetar sisa adrenalin. Arman merasakan gelombang amarah yang tidak rasional mulai merayapi kesadarannya. Rasa malu karena gagal mati bercampur dengan rasa sakit fisik membuatnya meledak. Ia, Arman Salvarrieta, miliarder yang disegani, baru saja diselamatkan oleh seorang gembel kecil. Kehormatannya hancur berkeping-keping, lebih hancur daripada saat ia menandatangani surat pengalihan aset di meja judi Bang Rudi. Dengan sisa tenaganya,
Arman mencoba duduk, namun tergelincir kembali ke lumpur. Ia menatap bocah itu dengan mata merah menyala. Air mata frustrasi bercampur dengan air sungai di pipinya. Kenapa? Suara Arman parau, pecah, dan menyedihkan, seperti suara gesekan logam berkarat. Kenapa kau tarik aku keluar? Hah? Bocah itu tidak menjawab. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit, masih mengatur napas, seolah pertanyaan Arman adalah pertanyaan paling bodoh yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Arman berteriak lagi, kali ini lebih histeris, melampiaskan segala kepanikan dan ketakutan yang menghantuinya. Siapa yang suruh kau jadi pahlawan? Kau pikir aku mau hidup? Kau tahu apa? Utangku 50 miliar. 50 miliar. Bocah tolol. Kalau aku hidup, mereka akan mengulitiku hidup-hidup. Kau baru saja memperpanjang neraka buatku. Teriakan itu menggema di lorong beton bantaran sungai, memantul di antara dinding-dinding penahan banjir yang berlumut, namun segera diredam oleh deru lalu lintas di jalan layang di atas mereka. Suara Arman terdengar kecil dan tidak berarti di hadapan raungan kota metropolitan. Ia memukuli tanah berlumpur dengan kepalan tangannya, meluapkan impotensi dirinya. Jas mahalnya kini sudah tak berbentuk. Kemeja putih sutranya telah berubah warna menjadi coklat pekat, dan satu sepatu pantofel kulit buayanya telah hilang ditelan arus sungai. Ia tampak seperti badut tragis yang baru saja dipecat dari sirkus kehidupan. Bocah itu perlahan bangkit berdiri. Tingginya tak seberapa, tapi di mata Arman yang sedang terkapar, bocah itu terlihat menjulang. Ia meludah ke samping, bukan meludahi Arman, tapi meludah untuk membersihkan rasa air sungai yang mungkin tertelan. Ia menyelipkan kedua tangannya ke dalam saku celana kedombrangannya, sikap tubuh yang santai namun waspada. Om berisik, kata bocah itu datar. Suaranya tenang, kontras sekali dengan histeria Arman. Ikan-ikan lagi tidur. Jangan dibangunin. Au. Arman ternganga, tak percaya dengan respon santai itu. Kau tidak mengerti. Aku ini orang mati. Aku seharusnya sudah tenang di dasar sana. Bocah itu melangkah mendekat, lalu berjongkok lagi tepat di depan wajah Arman. Jarak mereka begitu dekat hingga Arman bisa mencium aroma tubuh bocah itu, bau matahari, bau keringat apek, dan bau asap knalpot. Namun anehnya, di balik bau itu, ada aroma kehidupan yang murni. Bocah itu menatap mata Arman lurus-lurus, sorot matanya tajam seperti silet, menembus topeng ego Arman yang retak. Tangan kecil bocah itu terulur, menepuk pipi Arman 2 kali. Tidak keras, tapi cukup untuk menyadarkan. Lah, dengar ya, om orang kaya, bisik bocah itu, nadanya mengandung kebijaksanaan jalanan yang mengerikan. Om pikir mati itu gampang? Kalau om mati di sini, mayat om bakal nyangkut di pintu air Manggarai besok pagi. Terus masuk berita. Terus penagih utang om bakal datengin keluarga om, istri om, anak om. Mereka yang bakal dikuliti, bukan om. Kata-kata itu menghantam Arman lebih keras daripada pukulan fisik. Ia terdiam. Ia lupa memikirkan itu. Dalam egoisme keputusasaannya, ia lupa bahwa utang di dunia hitam tidak hangus oleh kematian. Utang itu diwariskan. Bayangan wajah putrinya yang masih kecil melintas di benaknya, membuat darahnya membeku seketika. Bocah itu mendengus, melihat reaksi Arman yang memucat. Ia berdiri tegak lagi, memandang ke arah sungai yang hitam pekat. Lagian, om ini lucu, lanjut bocah itu. Kali ini ada nada sinis dalam suaranya. Ia menendang kerikil kecil ke dalam air. Lucu apanya? Sergah Arman, tersinggung meski dalam posisi tak berdaya. Bocah itu menoleh. Bibirnya menyunggingkan senyum miring yang meremehkan. Om nangis-nangis mau mati karena kehilangan uang. Padahal di sini. Bocah itu merentangkan tangannya, menunjuk ke arah gubuk-gubuk kardus liar yang berderet samar di kegelapan bantaran sungai. Di sini, orang rela bunuh-bunuhan cuma buat bisa hidup sehari lagi. Arman tertegun. Kalimat itu menampar logikanya. Nyawa om mahal? Tanya bocah itu retoris, tatapannya menusuk. Di sini, nyawa cuma seharga nasi bungkus, om. Kalau om mau buang nyawa om yang mahal itu, mending kasih ke gue. Biar gue jual di pasar loak. Bocah itu berbalik badan,
seolah hendak meninggalkan Arman begitu saja di lumpur. Bangun. Atau mau nunggu buaya putih yang makan Om? Di sini banyak biawak lapar. Arman masih terbaring. Napasnya mulai teratur meski dadanya masih sesak. Rasa dingin air sungai mulai merasuk ke tulang, membuatnya menggigil hebat. Namun, ucapan bocah itu telah memantik api kecil di dalam jiwanya yang basah. Api rasa malu. Api rasa tertantang. Bocah gembel ini baru saja menceramahinya tentang nilai kehidupan. Dengan tubuh gemetar dan harga diri yang tersisa seujung kuku, Arman memaksakan dirinya untuk merangkak, lalu perlahan bangkit. Kakinya goyah, tapi ia berdiri. Ia menatap punggung kecil bocah itu yang berjalan santai menembus ilalang tinggi. "Siapa namamu?" tanya Arman. Suaranya lemah tapi jelas. Bocah itu berhenti sejenak tanpa menoleh. "Fikri," jawabnya singkat. "Dan Om hutang satu nyawa sama gue." Bunganya jalan terus per detik. Fikri kembali berjalan, menghilang di balik bayang-bayang pilar beton jembatan. Arman, miliarder yang bangkrut itu, tidak punya pilihan lain selain mengikuti langkah kecil itu. Di belakangnya, sungai hitam terus mengalir, membawa pergi niat bunuh dirinya, menggantikannya dengan sebuah takdir baru yang belum ia pahami bentuknya. Perjalanan menyusuri bantaran sungai itu terasa seperti sebuah ziarah menuju neraka yang paling sunyi. Arman berjalan tertatih-tatih di belakang Fikri, menyeret kakinya yang berat seolah-olah gravitasi di tempat ini bekerja 2 kali lebih kuat daripada di dunia atas. Sepatu kulit loafers buatan Italia yang ia kenakan, yang dulu ia banggakan karena kelembutan kulitnya, kini telah bermutasi menjadi gumpalan lumpur yang menyiksa, setiap langkahnya diiringi bunyi ceplak-ceplak basah yang menjijikan. Ia menggigil hebat, bukan hanya karena angin malam yang menusuk tulang rusuknya yang basah, tetapi karena demam ketakutan yang mulai merambat naik ke kepalanya. Mereka meninggalkan area sungai yang terbuka, masuk semakin dalam ke labirin pemukiman kumuh yang padat dan sesak. Di sini, lorong-lorong sempit diapit oleh dinding-dinding seng berkarat dan papan kayu lapuk yang berdiri miring seakan menantang hukum fisika. Cahaya lampu jalan tidak mampu menembus masuk ke sini. Satu-satunya penerangan berasal dari pendaran redup televisi tabung tua dari dalam gubuk-gubuk kardus dan lilin-lilin kecil yang menyala seperti kunang-kunang yang sekarat. Arman merasa seperti alien yang terdampar di planet asing. Hidungnya yang terbiasa menghirup aromaterapi lavender di kantornya kini dipaksa menerima serangan brutal dari aroma amonia, sampah busuk yang dibakar setengah matang, dan bau keringat manusia yang terkonsentrasi. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di balik celah dinding gubuk, mata-mata yang mengintip curiga, suara batuk kering orang tua, dan tangisan bayi yang diredam bantal. Ini adalah perut kota Jakarta yang sebenarnya, organ vital yang membusuk dan disembunyikan dari brosur pariwisata. Setelah berjalan hampir 20 menit yang terasa seperti 20 tahun, Fikri akhirnya berhenti. Di hadapan mereka, terbentang sebuah lahan kosong yang dipenuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Di tengah lautan rumput liar itu, teronggolah bangkai-bangkai raksasa besi masa lalu, kuburan kereta api. Gerbong-gerbong kereta tua yang sudah afkir dibiarkan membusuk di sana, catnya mengelupas memperlihatkan kulit besi yang dimakan karat ganas, menciptakan pola abstrak berwarna oranye kemerahan yang mengerikan seperti luka gangren yang tak kunjung sembuh. Jendela-jendelanya sudah lama pecah, menyisakan lubang-lubang gelap yang menganga seperti rongga mata tengkorak. Di bawah sinar bulan yang temaram, tempat itu terlihat seperti monumen kehancuran, sebuah tempat di mana harapan datang untuk mati. Namun bagi Fikri, tempat ini adalah benteng pertahanan. Tanpa ragu, bocah itu menerobos ilalang, menaiki tangga besi salah satu gerbong yang sudah keropos. "Naik," perintah Fikri singkat, tanpa menoleh. "Kecuali Om mau tidur bareng ular kobra di bawah situ." Arman menelan ludah, memandang struktur besi tua itu dengan ragu. Apakah benda rongsokan ini aman? Namun, suara lolongan anjing liar di kejauhan memaksanya untuk memanjat. Besi dingin yang ia pegang terasa kasar dan berpasir, meninggalkan noda karat di telapak tangannya yang halus. Begitu Arman masuk ke dalam perut gerbong itu, ia tertegun. Interior gerbong itu telah disulap. Kursi-kursi penumpang asli sudah dicopot, menyisakan ruang lapang yang dialasi kardus tebal dan beberapa kasur busa tipis yang sudah kempes dan bernoda pulau-pulau ompol. Di sudut ruangan, sebuah lampu templok minyak tanah menyala redup, melemparkan bayangan panjang yang menari-nari di dinding gerbong yang penuh coretan kapur. Di atas kasur-kasur tipis itu, meringkuk 3 sosok anak kecil lainnya.
Mereka tertidur saling berdempetan seperti anak kucing yang mencari kehangatan, berbagi satu selimut kain sarung yang sudah robek di sana-sini. Arman melihat wajah-wajah polos yang tertidur lelap di tengah kemiskinan ekstrim itu. Ada kedamaian yang aneh di sana, kontras dengan kekacauan di hati Arman. Fikri berjalan menuju sudut ruangan, mengambil sebuah jerigen air dan menuangkannya sedikit ke dalam gelas plastik kusam. Ia meminumnya separuh, lalu menyodorkan sisanya pada Arman. "Minum," kata Fikri. "Air sumur. Belum dimasak, tapi lumayan buat ngebilas rasa sungai di mulut Om." Arman menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ia menatap air keruh di dalamnya. Dulu, ia hanya minum air mineral Evian atau Equil. Meminum air mentah adalah tindakan bunuh diri bagi sistem pencernaannya yang manja. Tapi rasa haus di tenggorokannya membakar seperti api. Arman memejamkan mata, lalu menenggak air itu sekaligus. Rasanya tanah dan logam, tapi itu adalah air ternikmat yang pernah ia rasakan malam ini. "Ini rumahmu?" tanya Arman, matanya menyapu sekeliling gerbong yang berbau apek itu. Fikri duduk bersila di lantai, membuka bungkusan koran yang berisi sisa gorengan dingin. Ia mematahkan satu bakwan menjadi dua, lalu memberikannya pada Arman. "Istana kami," koreksi Fikri sambil mengunyah. "Bebas pajak, bebas banjir, bebas tetangga julid. Cuma nggak bebas nyamuk." Arman memegang potongan bakwan dingin itu. Minyaknya menempel di jari. Ia merasa mual, tapi juga merasa sangat kerdil. Anak-anak ini membangun surga di dalam neraka, sementara ia, yang memiliki istana sungguhan di Pondok Indah, justru merasa hidupnya seperti neraka. Namun, momen filosofis itu hancur seketika. Dari kejauhan, menembus dinding besi gerbong yang tipis, terdengar suara deru mesin motor yang meraung-raung. Bukan satu, tapi banyak. Suara knalpot bobokan yang bising itu memecah keheningan malam, mendekat dengan kecepatan tinggi menuju area kuburan kereta. Cahaya lampu sorot motor menyapu-nyapu ilalang di luar, menembus masuk lewat jendela gerbong yang pecah, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan di dalam ruangan. Fikri seketika berhenti mengunyah. Tubuhnya menegang, telinganya bergerak waspada seperti radar. Ia melompat berdiri, mematikan lampu templok dengan satu tiupan cepat. Gelap total. "Mereka datang," bisik Fikri. Suaranya mengandung urgensi yang mematikan. Siapa?" tanya Arman panik. Jantungnya kembali berdetak liar menabrak rusuk. "Anjing-anjing pelacak," desis Fikri. "Anak buah Bang Rudi. Mereka nyari mayat Om. Kalau mereka nggak nemu mayat di sungai, mereka bakal nyisir daratan." Di luar, suara motor berhenti. Terdengar teriakan-teriakan kasar laki-laki dewasa. Suara langkah kaki sepatu bot berat menginjak kerikil rel kereta terdengar semakin dekat. "Cari sampai ketemu. Bos Rudi minta kepalanya malam ini juga," teriak salah satu suara di luar, suaranya parau dan kejam. Arman mundur ketakutan. Punggungnya menabrak dinding gerbong. Keringat dingin mengucur deras. Ia terjebak. Ia tikus dalam perangkap besi. Fikri tidak membuang waktu. Ia mencengkeram lengan Arman, menariknya ke bagian belakang gerbong. Di sana, ada sebuah plat besi lantai yang sudah digergaji, bisa dibuka seperti pintu rahasia. Fikri mengangkat plat besi yang berat itu, memperlihatkan rongga gelap di bawah lantai gerbong, ruang sempit antara lantai kereta dan roda besi. "Masuk," perintah Fikri. Arman melihat lubang hitam itu. Di bawah sana ada tanah becek, sarang laba-laba, dan mungkin kalajengking. "Itu sempit sekali. Aku tidak muat." "Masuk atau mati?" bentak Fikri, matanya menyala garang dalam kegelapan. "Pilih. Mau digigit tikus atau dipotong Bang Rudi?" Suara langkah kaki di luar semakin dekat. Sinar senter mulai menyorot masuk ke dalam gerbong, menyapu dinding-dinding interior. Arman tidak punya pilihan. Dengan napas tertahan, ia menjatuhkan dirinya ke dalam lubang itu. Tubuh besarnya harus meringkuk paksa, menekuk lutut hingga menyentuh dada. Bau karat dan oli di bawah sana begitu menyengat hingga ia ingin muntah. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari tanah yang lembab. Fikri segera menutup kembali plat besi itu di atas kepala Arman, lalu dengan cerdik menggeser tumpukan kardus bekas dan sampah plastik atasnya untuk menyamarkan jejak.
Arman berada dalam kegelapan mutlak sekarang. Ia terkubur hidup-hidup. Detik demi detik berlalu dengan penyiksaan psikologis yang lambat. Arman bisa mendengar suara besi berdecit di atas kepalanya. Seseorang, atau sesuatu yang berat, baru saja naik ke atas gerbong. Langkah kaki berat itu berjalan tepat di atas tempat persembunyiannya. Debu karat dan kotoran jatuh dari celah-celah lantai besi, masuk ke mata dan hidung Arman. Ia ingin bersin, tapi ia menahannya mati-matian, memencet hidungnya sendiri hingga sakit. Kosong, bos. Cuma ada bocah-bocah gembel lagi tidur. Teriak suara tepat di atas kepala Arman. Arman menahan napasnya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia takut suaranya terdengar menembus lantai besi. Ia mendengar suara Fikri di atas sana, suara anak kecil yang pura-pura baru bangun tidur dan ketakutan. Ada apa om? Jangan galak-galak. Kami cuma tidur. Rengek Fikri dengan akting yang sempurna. Minggir lu tikus. Terdengar suara tendangan ringan ke kardus. Lihat orang pakai jas lewat sini nggak? Nggak lihat om, dari tadi sepi. Sumpah. Ada jeda yang mematikan. Arman bisa membayangkan preman itu sedang menatap Fikri, menimbang-nimbang apakah bocah itu berbohong. Di bawah lantai, Arman memejamkan mata, berdoa pada Tuhan yang sudah lama ia lupakan. Jika pelat besi ini dibuka, tamatlah riwayatnya. Cabut. Dia pasti hanyut ke hilir. Kita cegat di pintu air. Suara langkah kaki itu akhirnya menjauh, melompat turun dari gerbong. Suara motor dinyalakan kembali, meraung menjauh, meninggalkan getaran yang masih terasa di kerangka besi gerbong. Arman menghembuskan napas yang sedari tadi ia tahan, paru-parunya terasa mau meledak. Ia selamat. Untuk sementara. Namun, di dalam kotak besi gelap dan pengap itu, sebuah realitas baru menghantamnya. Hidupnya kini tidak lagi miliknya sendiri. Nyawanya kini bergantung sepenuhnya pada kecerdikan seorang bocah jalanan yang sedang duduk santai di atas kepalanya. Matahari pagi di kawasan kuburan kereta itu tidak terbit dengan kelembutan yang menjanjikan harapan baru. Ia muncul seperti sebuah vonis yang tak terelakkan. Sinar jingga yang menyelinap masuk melalui lubang-lubang peluru dan karat di dinding gerbong tua itu terasa panas dan menusuk, menerangi debu-debu yang menari liar di udara pengap. Di dalam persembunyian sempit di bawah lantai gerbong, Arman Salvarieta terbangun dari tidur ayamnya yang penuh mimpi buruk dengan rasa sakit yang menjalar di setiap inci tubuhnya. Punggungnya kakus keras papan, lehernya terasa seperti dipelintir kawat berduri, dan perutnya melilit perih menuntut diisi sesuatu selain air mentah dan ketakutan. Namun, bukan rasa lapar yang membuat darah Arman membeku pagi itu, melainkan sebuah suara. Suara itu bukan deru motor bising seperti semalam, melainkan suara gesekan ban mobil berat yang melindas kerikil dengan lambat dan penuh intimidasi. Suara mesin diesel halus dari sebuah SUV mewah terdengar mendengung di luar sana, seperti napas naga yang sedang mengendus mangsanya di depan gua. Arman menahan napasnya, menekan tubuhnya semakin rapat ke tanah yang lembab dan berbau oli. Matanya menatap celah-celah lantai besi di atas kepalanya dengan pupil yang melebar. Fikri, yang sedang duduk bersila di atas pintu rahasia, itu sambil menghitung uang receh hasil ngamen, tiba-tiba berhenti. Gerakannya membeku. Tanpa perlu kata-kata, atmosfer di dalam gerbong berubah drastis. Anak-anak jalanan lain yang sedang tidur-tiduran langsung bangun, merapatkan diri ke dinding dengan wajah pucat. Mereka tahu siapa tamu tak diundang ini. Tamu ini membawa aura kematian yang pekat, aura yang bahkan membuat tikus-tikus got pun lari bersembunyi. Pintu mobil terbanting menutup. Blam. Suara itu terdengar solid dan mahal. Lalu, langkah kaki itu terdengar. Bukan langkah buru-buru anak buah kacangan. Ini adalah langkah yang berat, santai, dan penuh percaya diri. Langkah seorang pemilik yang sedang meninjau kandang ternaknya. Bunyi sepatu kulit mahal yang menginjak bebatuan rel kereta terdengar berirama. Tak, tak, tak. Semakin lama semakin dekat. Setiap ketukan seperti palu yang memukul paku ke peti mati Arman. Aroma itu datang lebih dulu sebelum sosoknya terlihat. Wangi parfum melati yang terlalu menyengat, dicampur dengan bau tembakau cerutu mahal dan sedikit aroma amis darah kering yang tak bisa ditutupi. Itu adalah bau khas Bang Rudi Fas. Bau kekayaan yang didapat dari memeras keringat dan darah orang lain. Arman, dari celah tipis lantai gerbong, bisa melihat sepatu itu.
Sepatu kulit buaya runcing berwarna merah marun, dengan hiasan emas di ujungnya. Sepatu yang mengkilap tanpa noda debu sedikitpun, kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Sepatu itu berhenti tepat di depan tangga gerbong. "Turun lu semua, tikus-tikus kecil," suara itu terdengar. Itu bukan teriakan. Itu adalah suara baritone yang serak, basah, dan menggelikan, seperti suara gesekan amplas kasar di atas sutra. Suara yang tidak perlu berteriak untuk didengar, karena pemilik suara itu tahu bahwa satu bisikan darinya bisa menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini. Fikri memberi isyarat mata pada teman-temannya untuk tetap tenang. Dengan keberanian yang dipaksakan, bocah 12 tahun itu melangkah keluar dari gerbong, menuruni tangga besi, dan berdiri berhadapan langsung dengan sang monster. Arman menggeser sedikit posisinya agar bisa mengintip dari celah lantai yang lebih lebar. Apa yang dilihatnya membuat perutnya mual. Bang Rudi berdiri di sana, menjulang tinggi dengan tubuh gempalnya yang dibalut kemeja sutra bermotif naga emas yang norak. Lehernya yang berlipat dihiasi kalung rantai emas seberat jangkar kapal. Jari-jarinya yang gemuk penuh dengan cincin batu akik sebesar telur puyuh. Ia tampak seperti badut sirkus yang berbahaya, raja dari segala kejahatan yang tidak memiliki selera estetika. Rudi tidak langsung bicara. Ia menghisap cerutunya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap tebal berwarna abu-abu tepat ke wajah Fikri. Asap itu mengepul, membungkus wajah kecil Fikri yang tak berkedip. Fikri terbatuk pelan, tapi kakinya tidak mundur 1 inci pun. "Anak buah gue bilang." Rudi memulai, suaranya pelan namun mencekam, sambil memutar-mutar cincin batu merah delima di jari manisnya. "Semalam mereka nyari sampah di sini, tapi nggak ketemu. Apa lu lihat sampah itu, Fikri?" Fikri mendongak, menatap dagu berlipat Rudi. "Sampah di sini banyak, Bang. Plastik, kertas, kaleng. Abang nyari sampah jenis apa?" Jawaban cerdik itu disambut dengan tawa pendek dari Rudi. Tawa yang tidak sampai ke mata. Tangan besar Rudi tiba-tiba bergerak secepat kilat, mencengkeram rahang Fikri dengan kuat. Jari-jarinya yang penuh cincin menekan pipi bocah itu, hingga Fikri meringis kesakitan. Kulit wajah Fikri tertekan keras oleh batu-batu akik itu, meninggalkan bekas merah yang menyakitkan. "Jangan main-main sama gue, bocah," desis Rudi, mendekatkan wajahnya yang berminyak ke wajah Fikri. "Gue nyari sampah mahal. Sampah yang pakai jas, tapi harganya lebih murah dari tai kucing kalau dia nggak bayar utang. Namanya Arman." Di bawah lantai, jantung Arman berhenti berdetak sesaat. Mendengar namanya disebut dengan nada serendah itu, seolah ia hanyalah objek buruan, membuatnya merasa telanjang. Rudi melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat kepala Fikri terlempar ke samping. Rudi lalu mengeluarkan sapu tangan sutra dari saku celananya, mengelap tangannya seolah baru saja memegang kotoran najis. "Dengar baik-baik, Fikri, dan sampaikan ke semua teman gembel lu," kata Rudi, kini suaranya meninggi sedikit, ditujukan untuk didengar oleh seluruh penghuni kuburan kereta itu, termasuk Arman yang bersembunyi. "Kalau lu nemu orang itu, jangan lu cuma copet dompetnya. Jangan lu ambil jam tangannya doang. Itu bego namanya." Rudi berjalan mondar-mandir di depan gerbong. Matanya menyapu sekeliling dengan tatapan predator. Ia menendang kaleng bekas dengan ujung sepatu mahalnya. "Orang kaya yang bangkrut itu," lanjut Rudi, nadanya penuh dengan penghinaan filosofis yang keji, "adalah binatang ternak yang paling berharga. Dagingnya empuk, organnya mahal, ginjalnya, kornea matanya, jantungnya, itu semua duit. Dompetnya mungkin kosong, tapi badannya itu brankas berjalan." Kalimat itu menghantam telinga Arman seperti ledakan bom. Tubuhnya gemetar hebat di dalam persembunyian. Selama ini ia berpikir Rudi hanya menginginkan uangnya kembali. Ia tidak pernah menyangka bahwa dalam kalkulasi bisnis Rudi, tubuh fisiknya sudah dihitung sebagai aset likuidasi. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah kumpulan suku cadang biologis yang siap dipanen. Rasa ngeri merayapi tulang punggungnya. Rasa takut purba akan dimangsa oleh predator yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Rudi kembali menatap Fikri, menunjuk wajah bocah itu dengan cerutunya yang masih menyala. "Jadi kalau lu lihat dia, jangan kasih dia makan. Jangan kasih dia air.
Ikat dia. Seret dia ke gue. Gue bakal kasih lu duit segepok buat beli nasi bungkus 1 truk. Paham lu? Fikri menyeka sudut bibirnya yang sedikit lecet akibat cengkeraman tadi. Ia menatap Rudy dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebencian dan ketenangan yang menakutkan. Paham, Bang, jawab Fikri singkat, datar, tanpa emosi. Rudy menyeringai puas, memamerkan gigi emasnya yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ia merasa menang. Ia merasa telah menanamkan ketakutan dan keserakahan di hati bocah-bocah miskin ini. Baginya, setiap orang punya harga, dan harga orang miskin sangatlah murah. Bagus. Pintar, puji Rudy dengan nada merendahkan, lalu menepuk-nepuk pipi Fikri dengan tepukan yang cukup keras untuk disebut tamparan pelan. Jadilah anjing pelacak yang baik. Siapa tahu nasib lu berubah jadi anjing rumahan. Dengan tawa yang menggema, Rudy berbalik badan. Ia berjalan kembali menuju mobil mewahnya dengan gaya angkuh yang sama. Pintu mobil dibukakan oleh sopir pribadinya. Sebelum masuk, Rudy sempat melirik sekali lagi ke arah gerbong tua itu. Tatapannya seolah menembus dinding besi dan menatap langsung ke mata Arman yang bersembunyi. Gue tahu lu ada di sekitar sini, Arman. Gumam Rudy pelan, tapi angin membawanya cukup jelas. Larilah sekuat tenaga. Olahraga bikin daging lu makin segar pas gue potong nanti. Mobil SUV itu pun melaju pergi, meninggalkan debu yang berterbangan dan aroma parfum yang perlahan memudar, namun meninggalkan jejak teror yang permanen di udara. Setelah suara mesin mobil benar-benar hilang di kejauhan, Fikri tidak langsung bergerak. Ia berdiri mematung di tempatnya selama 1 menit penuh, memastikan tidak ada mata-mata yang tertinggal. Kemudian, ia berbalik, berjalan menaiki tangga gerbong, dan masuk ke dalam. Fikri menggeser tumpukan sampah, lalu mengangkat pelat besi lantai itu. Cahaya matahari masuk menyinari wajah Arman yang pucat pasi, berkeringat dingin, dan tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Arman merangkak keluar dari lubang itu dengan susah payah. Kakinya lemas seperti jeli. Ia duduk bersandar di dinding gerbong. Napasnya memburu. Kata-kata, ternak, organ, dan potong berputar-putar di kepalanya seperti mantra kutukan. Ia merasa kotor. Ia merasa hina. Seluruh pencapaian hidupnya, seluruh penghargaan bisnis yang pernah ia raih, tidak ada artinya. Di mata Rudy, ia hanyalah seonggok daging kiloan. Fikri duduk di hadapannya, menatap Arman dengan intens. Tidak ada lagi rasa kasihan di mata bocah itu. Yang ada hanyalah api tantangan. Om dengar tadi? Tanya Fikri tajam. Arman mengangguk lemah. Tangannya memegang dadanya yang sesak. Dia mau membunuhku. Bukan bunuh, Om, koreksi Fikri dingin. Dia mau mencincang Om. Dia mau jadiin Om spare part. Fikri mendekat. Wajahnya yang kecil terlihat sangat serius. Sekarang Om punya 2 pilihan. Pilihan pertama, Om terus ngumpet kayak tikus di lubang tadi, nunggu waktu sampai anak buah Rudy nemuin Om, terus Om berakhir di meja operasi ilegal. Fikri diam sejenak, membiarkan imajinasi mengerikan itu merasuk ke otak Arman. Pilihan kedua, lanjut Fikri, suaranya merendah tapi penuh dengan energi pemberontakan, kita balikan keadaan. Kita bikin si tukang jagal itu yang jadi daging cincang. Arman mendongak. Tatapan matanya bertemu dengan mata Fikri. Di sana, di mata bocah jalanan itu, Arman melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya, kehormatan. Rasa terhina yang barusan ia rasakan perlahan berubah wujud. Rasa takut itu mulai mengkristal menjadi sesuatu yang lebih padat, lebih tajam. Amarah. Bang Rudy baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam karir kriminalnya. Ia tidak membunuh musuhnya saat punya kesempatan. Ia justru menghinanya. Dan bagi seorang pria yang sudah kehilangan segalanya, hinaan adalah bahan bakar yang paling berbahaya. Bagaimana? Suara Arman bergetar, tapi kali ini bukan karena takut. Bagaimana caranya tikus melawan ular sanca? Fikri tersenyum tipis, sebuah senyum misterius yang menjanjikan kekacauan. Ular itu buta kalau kekenyangan, Om. Dan kita punya banyak mata. Keheningan yang ditinggalkan oleh deru mesin mobil Bang Rudy terasa jauh lebih memekakan telinga daripada kebisingan itu sendiri.
Debu-debu coklat yang sempat berterbangan liar kini mulai mengendap kembali, menutupi lantai gerbong dengan lapisan keputusasaan yang baru. Di dalam perut besi tua itu, atmosfer terasa begitu padat dan menyesakan, seolah oksigen telah disedot habis oleh ketakutan yang ditinggalkan sang predator. Anak-anak jalanan lainnya, mereka yang tadi hanya bisa meringkuk gemetar, kini menatap Arman dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan tatapan menuduh. Tatapan yang mengatakan bahwa kehadiran pria berjas mahal ini adalah wabah penyakit yang akan membinasakan mereka semua. Arman merasakan tatapan-tatapan itu menusuk kulitnya seperti ribuan jarum beracun. Ia duduk bersandar di dinding gerbong yang panas terpanggang matahari pagi, meremas jemarinya sendiri hingga buku-bukunya memutih. Rasa bersalah menghantam dadanya seperti ombak pasang yang menghancurkan tebing karang. Ia sadar, keberadaannya di sini adalah bom waktu. Setiap detik ia bernapas di tempat ini, ia sedang mempertaruhkan nyawa anak-anak tak berdosa ini di meja judi maut Bang Rudi. Bayangan mengerikan tentang Fikri yang wajahnya dicengkeram, tentang ancaman cincang daging, dan tentang nasib anak-anak ini jika Rudi benar-benar kembali, berputar-putar di kepala Arman seperti proyektor film horor yang rusak. Egonya sebagai seorang pria dewasa, yang seharusnya menjadi pelindung, tercabik-cabik. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia sudah kehilangan segalanya, harta, keluarga, harga diri. Ia tidak boleh membiarkan hati nuraninya juga ikut mati dengan mengorbankan bocah-bocah ini. Dengan napas berat yang terdengar seperti isak tertahan, Arman memaksakan tubuhnya yang remuk redam untuk bangkit. Ia merapikan sisa-sisa kemejanya yang kotor, menyeka wajahnya dengan lengan jas yang robek, sebuah usaha menyedihkan untuk mengembalikan sedikit martabat sebelum ia berjalan menuju kematiannya. Ia melangkah perlahan menuju pintu keluar gerbong. Langkahnya menyeret, tapi pasti. Ia sudah membulatkan tekad. Ia akan keluar dari persembunyian ini, berjalan ke jalan raya, dan menyerahkan dirinya pada anak buah Rudi. Biarlah tubuhnya dipotong-potong, biarlah organnya dijual, asalkan monster itu tidak kembali mengusik ketenangan istana karat ini. Itu adalah satu-satunya bentuk penebusan dosa yang bisa ia pikirkan. Namun, belum sempat kakinya menapak tangga besi untuk turun, sebuah bayangan kecil menghalangi ambang pintu. Fikri berdiri di sana. Bocah itu bersandar santai pada kusen pintu yang berkarat, satu kakinya disilangkan, tangannya memainkan sekeping koin logam yang berputar-putar lincah di sela-sela jarinya. Sinar matahari pagi memancar dari belakang punggungnya, membuat sosok kecil itu tampak seperti siluet penjaga gerbang neraka yang tak kenal kompromi. "Mau kemana, Tuan Besar?" tanya Fikri. Nadanya datar namun mengandung ejekan halus. Arman berhenti, menatap wajah bocah itu dengan mata yang lelah dan merah. "Minggir, Fikri. Aku mau pergi. Aku mau menyelesaikan ini." "Menyelesaikan?" Fikri mendengus. Sebuah tawa pendek yang kering keluar dari bibirnya. "Maksud Om mau nyerahin leher Om buat digorok? Itu bukan menyelesaikan masalah, Om. Itu namanya lari dari masalah." "Kau tidak mengerti," bentak Arman, emosinya meluap. Suaranya bergetar menahan tangis frustrasi. "Kau dengar sendiri tadi. Dia menginginkan aku, tubuhku. Jika aku tetap di sini, dia akan membakar tempat ini. Dia akan menyakiti kalian. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku membawa sial buat kalian." Arman mencoba menerobos, mendorong bahu kecil Fikri agar minggir. Tapi Fikri tidak bergeming. Bocah itu menahan dada Arman dengan telapak tangannya yang kotor dan kasar. Kekuatannya mengejutkan untuk ukuran anak 12 tahun. Itu adalah kekuatan yang ditempa oleh kerasnya jalanan, kekuatan otot yang terbentuk dari memikul beban hidup yang terlalu berat. "Om pikir kalau Om nyerah, Rudi bakal puas?" Fikri menatap tajam ke dalam mata Arman. Sorot matanya membakar. "Om pikir dia bakal bilang, 'Terima kasih,' terus ninggalin kami tenang? Om ini polos atau bodoh sih?" Fikri mendorong dada Arman kembali masuk ke dalam gerbong dengan kasar. "Rudi itu serigala, Om," lanjut Fikri, suaranya merendah penuh peringatan. "Sekali dia nyium bau darah, dia nggak bakal berhenti sampai semua kawanannya kenyang. Kalau Om nyerahin diri sekarang, dia bakal tahu kalau kami yang sembunyiin Om. Dia bakal mikir kami punya sisa harta Om. Dia bakal habisin kami juga buat hilangin jejak.
Nyawa Om itu tameng kami sekarang. Kalau tamengnya hancur, kami yang kena panah. Logika itu menghantam Arman telak di ulu hati. Ia terhuyung mundur. Punggungnya menabrak dinding gerbong lagi. Ia tidak pernah memikirkan itu. Dalam kenaifannya, ia mengira pengorbanan dirinya akan menjadi solusi magis. Ternyata, di dunia hitam ini, tidak ada yang namanya solusi damai. Arman merosot duduk di lantai gerbong, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Lalu aku harus apa? Rintihnya putus asa. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya senjata. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku cuma mayat hidup yang menunggu waktu. Fikri berjalan mendekat, lalu berjongkok di hadapan Arman. Ia memutar koin di tangannya sekali lagi, lalu membantingnya ke lantai. Ting! Suara denting logam itu memecah keheningan. Om salah, kata Fikri tegas. Om punya sesuatu yang Rudi nggak punya. Dan kami punya sesuatu yang Om nggak punya. Arman membuka celah jari-jarinya, mengintip wajah bocah itu. Apa maksudmu? Rudi itu cuma preman kampung yang kebetulan punya duit banyak. Jelas Fikri, matanya berbinar cerdas. Dia main otot, main kasar. Tapi dia nggak ngerti cara main orang berdasi. Dia nggak ngerti hukum. Dia nggak ngerti cara muterin uang yang benar. Dia cuma tahu cara meras. Fikri menunjuk dada Arman. Om itu Arman Salvarieta. Gue pernah lihat muka Om di koran bekas bungkus nasi uduk. Om yang bangun gedung-gedung tinggi itu. Om tahu celahnya. Om tahu siapa musuh-musuh bisnis Rudi. Om punya nama. Om punya otak. Lalu Fikri menunjuk dirinya sendiri dan teman-temannya yang mengintip dari balik kardus. Dan kami. Fikri menyeringai, sebuah senyum yang penuh percaya diri. Kami adalah hantu di kota ini, Om. Kami ada di setiap lampu merah. Di setiap kolong jembatan, di setiap gang sempit. Kami ngeliat apa yang polisi nggak lihat. Kami dengar apa yang orang kaya nggak dengar. Gue punya mata dan telinga di seluruh Jakarta. Arman terdiam, otaknya yang selama ini macet karena kepanikan perlahan mulai berputar kembali. Roda-roda gigi intelektualnya yang berkarat mulai bergerak. Ia melihat apa yang dilihat Fikri. Sebuah simbiosis. Sebuah aliansi yang tidak masuk akal namun sempurna. Arman menelan ludah. Suaranya mulai terdengar lebih stabil. Kau mau kita bekerja sama? Menjatuhkan Rudi? Bukan cuma menjatuhkan, koreksi Fikri dingin. Kita hancurkan dia sampai jadi debu. Kita ambil balik apa yang dia curi dari Om, dan apa yang dia curi dari orang-orang kecil kayak kami. Fikri mengulurkan tangannya yang kecil dan kotor ke arah Arman. Itu bukan tangan seorang anak kecil yang meminta permen. Itu adalah tangan seorang jenderal perang yang menawarkan persekutuan kepada raja yang terbuang. Ini kesepakatannya. Om, kata Fikri, menetapkan syarat-syaratnya dengan ketajaman seorang negosiator ulung. Gue dan anak-anak bakal jadi tentara bayangan Om. Kami cari info, kami jadi mata-mata, kami lindungi Om dari anak buah Rudi. Tapi sebagai gantinya, Fikri menatap Arman intens. Om harus janji. Setelah semua ini selesai, setelah Rudi hancur dan Om dapat harta Om balik, Om nggak boleh lupa sama kami. Om harus bangun sekolah buat kami. Om harus pastiin nggak ada lagi anak yang harus makan sampah di kota ini. Mendengar syarat itu, hati Arman bergetar hebat. Ia mengira Fikri akan meminta uang miliaran. Ia mengira bocah ini akan meminta bagian rampasan perang. Tapi tidak. Bocah ini meminta masa depan. Bocah ini meminta martabat. Di saat itulah, transformasi batin Arman terjadi. Rasa kasihannya pada Fikri lenyap, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam, rasa hormat yang setara dengan yang ia berikan pada rekan bisnis level CEO. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukan sekadar anak jalanan, melainkan seorang pemimpin masa depan yang sedang menyamar dalam balutan kemiskinan. Arman menghapus air matanya kasar. Ia menegakkan punggungnya. Ia menatap tangan kecil yang terulur itu. Tangan yang kotor oleh debu, tapi bersih dari dosa keserakahan. Dengan gerakan mantap, Arman menyambut uluran tangan itu.
Tangan besar yang halus milik seorang miliarder menggenggam erat tangan kecil yang kasar milik seorang anak jalanan. Di tengah gerbong kereta tua yang berbau karat dan apek, di bawah saksi bisu debu-debu yang beterbangan, sebuah sumpah darah telah terjalin. Saya, Arman Salvarrieta, menerima tawaranmu, Jenderal Fikri. Ucap Arman, suaranya berat dan penuh wibawa, seolah ia sedang menandatangani kontrak merger triliunan rupiah. Mulai hari ini, kita bukan lagi buruan. Mulai hari ini, kita adalah pemburu. Fikri tersenyum lebar. Kali ini senyum yang tulus. Senyum seorang anak yang baru saja mendapatkan harapan. Oke, partner, jawab Fikri. Sekarang, hapus air mata cengeng itu. Kita punya banyak kerjaan. Langkah pertama, kita butuh informasi. Fikri menoleh ke arah sudut gelap gerbong, di mana seorang anak laki-laki buta sedang duduk diam memeluk radio rusak. Dani, panggil Fikri. Pasang kuping lu. Gue mau tahu di mana Rudi simpen buku kasnya. Arman melihat interaksi itu dengan takjub. Ketakutan di dadanya perlahan memudar, digantikan oleh api adrenalin yang membara. Ia telah kehilangan segalanya, tapi di titik nol ini, ia justru menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah tujuan, dan sebuah pasukan yang siap mati bersamanya. Perang baru saja dimulai. Transformasi itu tidak terjadi dalam sekejap mata seperti sihir dongeng, melainkan berlangsung lambat, menyakitkan, dan menggerus ego lapis demi lapis, layaknya ombak yang menghantam karang hingga menjadi pasir halus. Hari-hari pertama di Istana Karat adalah siksaan neraka bagi Arman Salvarrieta. Tubuhnya, yang selama 40 tahun dimanjakan oleh kasur ortopedi impor dan pendingin ruangan sentral, menjerit protes setiap detik. Kulitnya yang terbiasa dibalut sutra kini gatal-gatal hebat digigit nyamuk kebun dan kutu kasur. Punggungnya kaku keras papan karena tidur beralaskan kardus tipis di atas lantai besi yang dingin. Namun, rasa sakit fisik itu hanyalah bagian kecil dari kurikulum brutal yang harus ia telan. Pelajaran pertama adalah tentang menghilang. Fikri, sang jenderal kecil, menjadi mentor yang tak kenal ampun. Ia mengajarkan Arman bahwa di jalanan, menjadi terlihat adalah sebuah dosa yang bisa berujung maut. Arman harus belajar membunuh aura keberadaannya. Ia harus belajar membungkukkan bahunya yang tegap, memadamkan sorot matanya yang dominan, dan menyelaraskan ritme napasnya dengan denyut nadi kota yang kumuh. Di bawah terik matahari Jakarta yang memanggang kulit hingga mengelupas, Fikri menyeret Arman ke pasar tradisional yang becek dan bau. Di sana, di tengah hiruk-pikuk pedagang ikan dan kuli panggul, Arman dipaksa untuk membuang identitas lamanya. Fikri memaksanya menukar sisa jas mahalnya, yang sudah robek dan tak tertolong, dengan beberapa potong kaos oblong bekas dan celana kargo kusam dari lapak pakaian bekas. Saat Arman mengenakan kaos yang berbau apek deterjen murah itu, ia merasa seperti sedang mengenakan kulit orang lain. Namun, saat ia melihat pantulannya di genangan air pasar, ia sadar bahwa Arman sang miliuner telah benar-benar mati. Yang berdiri di sana hanyalah seorang pria parubaya yang lelah, tak bernama, dan tak kasat mata. Pelajaran kedua adalah tentang rasa. Ini adalah bagian yang paling meremukan harga diri Arman. Siang itu, perut Arman melilit hebat, rasa lapar yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bukan lapar karena telat makan siang saat rapat, tapi lapar purba yang membuat tangan gemetar dan pandangan berkunang-kunang. Fikri datang membawa bungkusan nasi kertas coklat yang berminyak. Makan, Om, kata Fikri, menyodorkan bungkusan itu. Nasi uduk sisa pagi. Masih enak, cuma agak dingin. Arman membuka bungkusan itu. Isinya adalah nasi yang sudah menggumpal keras, sedikit bihun yang pucat, dan separuh tempe goreng yang sudah lembek. Aroma minyak jelantah menusuk hidungnya. Perutnya bergejolak. Refleks ingin muntah karena standar higienitasnya yang tinggi menolak makanan, sampah, itu. Namun, Fikri dan anak-anak lain makan dengan lahap, menjilati jari-jari mereka seolah itu adalah hidangan Michelin star. Melihat itu, Arman merasa tertampar. Ia melihat bagaimana Dani si buta meraba-raba butiran nasi yang jatuh ke lantai dan memakannya tanpa ragu. Ia melihat bagaimana Siti membagi kerupuknya yang cuma satu keping menjadi 4 bagian kecil untuk teman-temannya. Di sini, makanan bukan soal selera. Makanan adalah bensin untuk menyambung nyawa. Dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca, Arman menyuapkan nasi dingin itu ke mulutnya.
Rasanya hambar, berminyak, dan berpasir. Tapi saat ia menelannya, ia merasakan kehangatan solidaritas yang aneh menjalar di dadanya. Ia sedang memakan nasib yang sama dengan mereka. Malam harinya, setelah sesi latihan fisik dan mental yang melelahkan, suasana berubah menjadi lebih kontemplatif. Langit Jakarta yang pekat terbentang di atas mereka, dihiasi oleh polusi cahaya kota yang berwarna oranye kemerahan. Arman dan Fikri duduk di atap gerbong kereta, kaki mereka menjuntai ke bawah, menatap siluet gedung-gedung pencakar langit yang berkelap-kelip di kejauhan. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma samar melati dari kebun liar di sekitar rel, sejenak menyamarkan bau sampah yang abadi. Arman menatap profil wajah Fikri dari samping. Bocah itu sedang sibuk melinting tembakau murah dengan kertas koran, bukan untuk dihisap, tapi untuk dijual eceran besok pagi. Di bawah sinar bulan, Arman melihat gurat kedewasaan yang tak wajar pada wajah anak 12 tahun itu. Kecerdasan Fikri bukanlah kecerdasan akademis yang kaku, melainkan kecerdasan cair yang adaptif, tajam, dan mematikan. Arman teringat bagaimana Fikri mengatur strategi pengintaian tadi siang, membagi tugas kepada Dani dan Siti dengan efisiensi seorang manajer operasional berpengalaman. Rasa penasaran yang sudah lama ia pendam akhirnya tumpah. "Fikri," panggil Arman pelan, memecah keheningan malam. Kenapa kamu tidak sekolah? Otakmu itu terlalu encer untuk dibiarkan mengering di jalanan." Fikri tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan lintingan rokoknya, merapikan ujungnya dengan telaten, lalu meletakkannya ke dalam kaleng bekas permen. Ia mendongak, menatap gedung-gedung tinggi yang dulu adalah tempat tinggal Arman. "Sekolah?" Fikri terkekeh pelan, tawa yang terdengar tua dan getir. "Om lihat gedung itu? Dulu bapak gue kuli bangunan di sana. Jatuh dari lantai 10. Nggak ada asuransi, nggak ada ganti rugi. Ibu gue nyuci baju orang sampai punggungnya bengkok, terus meninggal karena TBC. Duit habis buat obat." Fikri menoleh menatap Arman. Matanya tidak basah, tapi berkilat dengan api kehidupan yang keras. "Bagi kami, Om," lanjut Fikri, suaranya tenang namun menusuk sukma, "jalanan ini sekolah kami. Trotoar ini ruang kelas kami. Dan kurikulumnya cuma satu, bertahan hidup." Fikri menunjuk ke arah lampu-lampu kota yang gemerlap. "Anak orang kaya-kaya anak Om, kalau mereka malas belajar, paling cuma dapat nilai merah di rapot. Mereka dimarahin, dihukum potong uang jajan, terus selesai. Besok bisa sekolah lagi." Fikri diam sejenak, membiarkan angin malam membawa kata-katanya meresap ke dalam pori-pori Arman. "Tapi kalau kami..." Suara Fikri merendah, menjadi bisikan yang mengandung bobot ribuan ton. "Kalau kami malas belajar membaca situasi, kalau kami telat lari, kalau kami salah ngomong sama preman, kami nggak dapat nilai merah. Om, kami mati. Kami hilang. Kami jadi mayat tanpa nama di pinggir kali." Kalimat itu menghantam dada Arman layaknya palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kesombongannya. Ia ternganga, kehabisan kata-kata. Ia baru saja mendapatkan kuliah filsafat paling brutal dan paling jujur seumur hidupnya. Selama ini, Arman mengukur kecerdasan dari gelar Emba dan IPK cum laude. Ia lupa bahwa ada jenis kecerdasan lain yang lahir dari desakan maut, kecerdasan insting yang murni dan tak terkalahkan. Arman menatap bocah kecil di sampingnya itu dengan pandangan baru. Rasa kasihan yang dulu ia miliki kini menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa kagum yang mendalam. Ia tidak lagi melihat Fikri sebagai korban sistem yang malang. Ia melihat seorang pejuang. Ia melihat seorang survivor yang telah menaklukkan ujian kehidupan yang jauh lebih berat daripada krisis ekonomi manapun yang pernah Arman hadapi. Fikri adalah berlian kasar yang terbalut lumpur. Dan Arman, dengan segala pengetahuannya tentang dunia bisnis, tiba-tiba merasa sangat kecil dan bodoh. "Kamu benar," bisik Arman, suaranya bergetar karena haru. "Aku yang bodoh. Aku punya gelar sarjana, punya perusahaan, punya ribuan karyawan, tapi saat ditaruh di sini, aku bahkan tidak bisa membedakan mana air yang layak minum dan mana racun. Tanpa kamu, aku sudah mati 3 hari yang lalu." Arman menggeser duduknya, menghadap Fikri sepenuhnya. Ia meletakkan tangannya yang kini mulai kasar di bahu kecil Fikri. "Terima kasih, Jenderal," ucap Arman tulus, menggunakan julukan itu bukan sebagai ejekan,
tapi sebagai penghormatan tertinggi. Terima kasih sudah mengajariku cara menjadi manusia lagi. Fikri tersenyum tipis. Kali ini senyumnya tulus, tanpa beban, memperlihatkan sisi kanak-kanaknya yang sempat hilang. Ia menepuk punggung tangan Arman. Sama-sama, prajurit, canda Fikri. Tapi ingat, SPP-nya mahal. Nanti kalau Om udah kaya lagi, Om harus bayar lunas. Bangun sekolah buat kami. Sekolah yang gak pakai seragam, tapi pakai otak. Malam itu, di atas atap gerbong kereta tua yang berkarat, di bawah naungan langit Jakarta yang polusi, ikatan batin antara seorang miliarder jatuh miskin dan seorang bocah jalanan terjalin erat. Bukan lagi ikatan transaksional, melainkan ikatan persaudaraan yang ditempa oleh nasib dan harapan. Mereka bukan lagi dua orang asing yang kebetulan bertemu. Mereka adalah satu jiwa yang berbagi satu tujuan, menghancurkan Bang Rudi dan merebut kembali masa depan mereka. Arman memandang ke arah kota dengan tatapan baru. Lampu-lampu itu tidak lagi mengejeknya. Lampu-lampu itu kini terlihat seperti target operasi. Dengan bimbingan Fikri, dan dengan sumber daya yang akan mereka rebut, Arman tahu ia akan kembali ke sana. Tapi kali ini, ia tidak akan naik lift. Ia akan memanjat dindingnya, bata demi bata, membawa serta pasukannya dari gorong-gorong. Malam itu, langit Jakarta tidak hanya gelap, ia tampak sakit, tertutup oleh lapisan awan mendung yang menggantung rendah seolah ingin mencekik kota di bawahnya. Udara terasa berat, lembab, dan bermuatan listrik statis, sebuah pertanda alamiah bahwa badai besar akan segera pecah. Namun, badai yang sesungguhnya tidak terjadi di langit, melainkan di lorong-lorong sempit di belakang sebuah ruko remang-remang yang menjadi markas operasi judi ilegal Bang Rudi Fask. Di sana, di antara bayang-bayang tong sampah dan tikus yang berlarian, dua sosok kecil bergerak dalam senyap, menjalankan misi bunuh diri yang dirancang oleh keputusasaan dan keberanian. Siti, gadis kecil bertubuh kancil dengan julukan hantu, bergerak seolah kakinya tidak menapak bumi. Ia merayap di sela-sela ventilasi gedung, menahan napasnya hingga paru-parunya terasa terbakar. Matanya yang tajam memindai setiap sudut ruangan kantor Bang Rudi yang kosong. Di telinganya, terpasang earpiece jadul, hasil rakitan barang bekas, yang tersambung dengan Dani si buta yang bersembunyi di balik gardu listrik di seberang jalan. Dani, dengan pendengarannya yang setajam radar kapal selam, menjadi mata bagi Siti di tengah kegelapan. Ia mendengar detak jantung penjaga yang tertidur, mendengar gesekan kain celana di kejauhan, dan mendengar ritme napas bahaya yang mengintai. Rencana mereka sederhana namun mematikan, mencuri buku hitam, buku besar akuntansi manual yang mencatat setiap aliran dana haram, suap pejabat, dan transaksi narkoba milik kerajaan bisnis Rudi. Buku itu adalah jantung sang naga. Tanpa buku itu, Rudi hanyalah preman biasa. Dengan buku itu, ia adalah kriminal kelas kakap yang bisa dipenjara seumur hidup. 3 langkah ke kiri, ada brankas di balik lukisan kuda. Bisik Dani lewat radio, suaranya bergetar tegang. Siti melaksanakan perintah itu dengan presisi seorang ahli bedah. Tangan mungilnya yang terbiasa mencopet dompet di pasar kini bekerja membongkar rahasia miliaran rupiah. Pintu brankas yang kuncinya sudah diakali sebelumnya itu terbuka. Di sana, tergeletak buku tebal bersampul kulit hitam yang tampak biasa saja, namun beratnya melebihi dosa-dosa pemiliknya. Siti menyambar buku itu, mendekapnya ke dada, merasakan detak jantungnya sendiri memukul-mukul buku itu dari balik kulit. Namun, hukum Murphy berlaku. Apa yang bisa salah, akan salah. Saat Siti berbalik hendak melarikan diri lewat jendela, ujung kakinya menyenggol sebuah vas keramik mahal. Perang! Suara pecahan keramik itu meledak di keheningan malam bagaikan suara tembakan meriam. Dalam hitungan detik, neraka bocor. Teriakan-teriakan kasar terdengar dari lantai bawah. Langkah-langkah kaki berat berlarian menaiki tangga. Lampu-lampu sorot dinyalakan, menyilaukan mata. Penyamaran terbongkar. Siti tidak punya waktu untuk berpikir. Ia melompat keluar jendela lantai 2, mendarat dengan kasar di atas tumpukan kantong sampah di gang belakang. Kakinya terkilir, rasa sakit menyengat pergelangan kakinya, tapi ia memaksakan diri untuk berlari terpincang-pincang. Lari, lari. Mereka keluar dari pintu belakang. Teriak Dani panik di radio. Di ujung gang yang gelap, Arman dan Fikri menunggu di dalam sebuah bajai bekas yang mesinnya sudah dipanaskan. Rencananya,
Mereka adalah tim penjemput. Namun, saat Arman melihat Siti muncul dari tikungan gang dengan wajah pucat pasi dan kaki menyeret, diikuti oleh 3 orang preman bertubuh kekar yang membawa balok kayu dan pipa besi, darah Arman mendidih. "Maju! Tabrak mereka!" teriak Arman pada Fikri yang duduk di kursi kemudi. Namun bajai tua itu mogok di saat kritis. Mesinnya batuk-batuk lalu mati. "Sialan!" umpat Fikri. Tanpa membuang waktu, Arman melompat keluar. Ia bukan lagi Arman si miliuner yang takut kotor. Ia adalah seorang ayah yang melihat anaknya dalam bahaya. Adrenalin membanjiri otaknya, menghapus rasa takut, menggantinya dengan naluri purba untuk melindungi kawanan. Ia berlari menyongsong bahaya, memungut sebuah batu bata dari reruntuhan trotoar. Para preman itu berhasil mengejar Siti. Salah satu dari mereka, pria botak dengan tato naga di leher, mengayunkan balok kayunya. "Buk!" Hantaman itu telak mengenai punggung kecil Siti. Gadis itu menjerit, suara jeritan yang menyayat hati, tinggi dan melengking, sebelum tubuhnya terpelanting jatuh ke aspal basah. Buku hitam itu terlepas dari pelukannya, tergeletak beberapa meter darinya. Preman itu tidak berhenti. Ia mengangkat kakinya yang bersepatu bot militer, siap menginjak kepala Siti yang sudah tak berdaya. "Jangan sentuh dia!" Raungan Arman membelah udara malam. Ia menerjang masuk ke medan pertempuran dengan keganasan yang mengejutkan. Ia tidak menggunakan teknik bela diri elit. Ia menggunakan amarah jalanan. Ia menghantamkan batu bata di tangannya ke kepala preman botak itu dengan sekuat tenaga. Kerak! Batu bata itu pecah. Preman itu terhuyung. Darah segar mengucur dari pelipisnya. Ia tidak menyangka akan diserang sebrutal itu. Namun, 2 temannya yang lain langsung bereaksi. Mereka mengeroyok Arman. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghujam tubuh Arman. Tulang rusuknya serasa retak. Wajahnya babak belur. Tapi Arman tidak jatuh. Ia memeluk tubuh Siti di bawahnya, menjadikan punggungnya sendiri sebagai tameng hidup. Ia membiarkan pipa besi menghantam bahunya, membiarkan sepatu bot menendang perutnya, asalkan Siti tidak tersentuh lagi. "Lari! Bawa bukunya, lari!" Rintih Arman di sela-sela batuk darahnya, mendorong Siti menjauh. Siti menangis histeris, tapi ia tahu pengorbanan ini tidak boleh sia-sia. Dengan merangkak, ia mengambil buku hitam itu. Tiba-tiba, sebuah ledakan kecil terjadi. Duar! Asap putih tebal membumbung memenuhi gang itu. Fikri datang. Ia melemparkan bom asap rakitan, campuran potasium dan gula, yang menciptakan kekacauan visual. Di tengah kabut asap yang pedih di mata itu, Fikri menarik tangan Siti dan memapah Arman yang setengah sadar. "Lewat sini! Cepat!" teriak Fikri. Mereka berlari terseok-seok menembus labirin gang tikus, meninggalkan para preman yang terbatuk-batuk dan memaki-maki dalam kebutaan sementara. Mereka tidak berhenti berlari meski paru-paru rasanya mau meledak, meski kaki rasanya mau patah. Mereka berlari sampai suara teriakan di belakang sana menghilang di telan jarak. Sesampainya kembali di markas gerbong kereta, suasana yang biasanya tenang berubah menjadi kepanikan medis darurat. Siti dibaringkan di atas kasur busa. Wajah gadis kecil itu lebam membiru, napasnya pendek-pendek, dan yang paling mengerikan, lengan kirinya bengkok dengan sudut yang tidak wajar. Patah tulang. Arman duduk di sampingnya, mengabaikan luka-lukanya sendiri yang masih mengucurkan darah. Ia menatap lengan Siti yang patah itu dengan tatapan kosong yang mengerikan. Hatinya hancur. Ia melihat wajah Siti yang kesakitan, menahan tangis agar tidak membuat teman-temannya khawatir. Gadis sekecil ini harus menanggung rasa sakit seberat ini demi ambisi Arman. Fikri datang membawa baskom air hangat dan kain perca. Ia membersihkan luka di wajah Siti dengan lembut. Tidak ada yang bicara. Keheningan di dalam gerbong itu terasa berat, syarat dengan emosi yang tak terucapkan. Tiba-tiba, Siti membuka matanya yang bengkak. Ia merogoh ke dalam bajunya yang sobek, mengeluarkan buku hitam itu dengan tangan kanannya yang masih utuh. Ia menyodorkannya pada Arman. "Om!" bisik Siti, suaranya lemah tapi bangga. Kita berhasil, Om. Ini jantungnya Rudi." Arman menerima buku itu. Tangannya gemetar hebat. Bukan karena takut,
Tapi karena menahan ledakan amarah yang siap menghancurkan dunia, ia memegang buku itu, lalu menatap wajah Siti. "Maafkan Om, Siti." Suara Arman pecah. Air mata jantan menetes jatuh ke sampul kulit buku itu. "Maafkan Om. Om janji, rasa sakitmu ini akan dibayar lunas. Bukan dengan uang, tapi dengan darah." Arman berdiri perlahan. Ia berjalan ke pintu gerbong yang terbuka, menatap langit malam yang masih mendung. Di tangannya, buku hitam itu dicengkeram begitu kuat hingga urat-urat tangannya menonjol. Perasaan yang ada di dadanya saat ini bukan lagi keinginan untuk membersihkan nama baiknya atau melunasi utang. Itu semua sudah tidak penting. Malam ini, Arman Salvarrieta telah berubah. Ia bukan lagi seorang pebisnis yang menghitung untung rugi. Ia adalah seorang bapak yang anaknya baru saja disakiti. Dan bagi seorang bapak, tidak ada batasan moral untuk membalas dendam. "Fikri," panggil Arman tanpa menoleh. Suaranya dingin, datar, dan mematikan, seperti suara logam yang digesekkan ke batu asah. "Ya, Om," jawab Fikri, merasakan perubahan aura yang drastis pada pria itu. "Siapkan semuanya," perintah Arman. "Besok kita tidak bersembunyi lagi. Besok kita akhiri ini. Aku mau Rudi melihat mataku saat aku mencabut nyawa kerajaannya." Fikri menatap punggung Arman yang babak belur namun berdiri tegak lurus. Ia melihat bayangan seorang monster baru yang lahir dari rahim penderitaan. Fikri tersenyum tipis, sebuah senyum persetujuan yang dingin. "Siap, Jenderal," bisik Fikri. Di luar, guntur menggelegar panjang, seolah alam semesta sedang menabuh genderang perang untuk menyambut pertempuran terakhir yang akan datang. Perang ini sudah bukan lagi soal bisnis. Ini personal. Dan ketika urusan menjadi personal, tidak akan ada bendera putih yang dikibarkan. Hujan kembali turun, namun kali ini bukan hujan badai yang mengamuk, melainkan hujan gerimis yang halus, dingin, dan menusuk tulang, seolah langit Jakarta sedang menangis diam-diam meratapi nasib anak-anak yang terbuang di bawah kolong langitnya. Di dalam gerbong kereta tua itu, suasana terasa jauh lebih dingin daripada udara di luar. Keheningan yang menggantung di udara terasa berat, mencekik leher, hanya dipecahkan oleh suara rintihan tertahan dari Siti yang sedang berjuang melawan demam tinggi akibat infeksi pada lengan patahnya. Setiap tarikan napas gadis kecil itu terdengar seperti gesekan kertas amplas, kasar dan menyakitkan, mengirimkan gelombang rasa bersalah yang meremukkan hati Arman Salvarrieta. Arman duduk di sudut ruangan yang paling gelap, memeluk lututnya sendiri. Di pangkuannya, tergeletak buku hitam itu, benda mati bersampul kulit yang menjadi sumber malapetaka ini. Ia menatap buku itu dengan tatapan kosong. Matanya merah bengkak karena kurang tidur dan kelelahan mental yang ekstrim. Di matanya, buku itu tidak lagi terlihat sebagai tiket menuju kebebasan atau kunci untuk mendapatkan kembali kekayaannya. Buku itu terlihat seperti batu nisan. Batu nisan yang bertuliskan nama Siti, nama Fikri, dan nama setiap anak jalanan yang telah terseret dalam pusaran ambisinya. Ia merasa dirinya adalah wabah penyakit. Ia adalah racun. Dulu, saat ia masih menjadi miliuner, ia berpikir bahwa uangnya bisa menyelesaikan segalanya. Sekarang, saat ia tidak memiliki apa-apa, ia menyadari bahwa keberadaannya sendirilah yang membawa kehancuran. Fikri dan teman-temannya hidup susah sebelum bertemu dengannya, tapi setidaknya mereka aman. Mereka hidup. Sekarang, Siti sekarat di atas kasur busa berjamur, dan markas mereka kini berada dalam bayang-bayang ancaman kematian yang nyata. Arman merasa seperti pembawa sial, sejenis kutukan berjalan yang menghanguskan apa saja yang disentuhnya. Keheningan yang menyiksa itu tiba-tiba pecah. Dani si buta, yang sedang duduk menjaga pintu gerbong dengan telinga yang selalu waspada, tiba-tiba menegang. Kepalanya berputar cepat ke arah luar, ke arah kegelapan ilalang. "Ada yang datang," bisik Dani, suaranya bergetar. Satu orang. Langkahnya pincang. Napasnya kayak orang abis dikejar setan. Fikri, yang sedang mengompres dahi Siti, langsung melompat berdiri. Ia menyambar sebatang pipa besi berkarat, bersiap di samping pintu. Arman pun ikut bangkit, meski kakinya terasa berat seperti terbuat dari timah. Sosok itu muncul dari balik tirai hujan. Itu bukan preman berbadan besar, bukan pula polisi. Itu adalah Ucup,
Salah satu anak jalanan paling kecil di jaringan mereka, bocah 8 tahun yang biasa berjualan tisu di lampu merah Harmoni. Kondisinya mengenaskan. Wajahnya lebam membiru, bibirnya pecah, dan bajunya yang sudah kusam kini robek-robek penuh lumpur. Ia berjalan terhuyung-huyung, menangis terseduh-seduh sambil memegang sesuatu di tangannya. "Ucup!" seru Fikri, segera menangkap tubuh kecil itu sebelum ambruk ke lantai gerbong. Ucup menangis histeris, tubuhnya menggigil ketakutan. "Bang Fikri, ampun bang." Ucup dicegat. Ucup dipukulin om-om jahat itu. "Siapa? Siapa yang mukul lu?" tanya Fikri, matanya menyala marah. Ucup tidak menjawab dengan kata-kata. Dengan tangan gemetar hebat, ia menyodorkan sebuah benda yang ia genggam erat sejak tadi. Sebuah ponsel pintar model lama yang layarnya retak 1000. Ponsel itu bukan milik Ucup. Ponsel itu adalah pesan. Dia suruh kasih ini ke om yang pakai baju sobek. Isak Ucup sambil menunjuk Arman. Arman melangkah maju. Jantungnya berdetak kencang menabrak rusuk. Ia mengambil ponsel itu. Layarnya menyala, menampilkan sebuah video yang sudah dipost, siap diputar. Jempol Arman, yang kotor oleh debu dan darah kering, menekan tombol play. Video itu berdurasi pendek, tapi isinya cukup untuk menghentikan aliran darah di tubuh Arman. Di layar yang pecah itu, terlihat latar belakang sebuah gudang pelabuhan yang suram. Di tengah-tengahnya, terikat di sebuah kursi besi di pinggir dermaga bongkar muat, adalah sosok yang sangat dikenal oleh Fikri dan anak-anak lainnya. Budi, bocah bisu berusia 10 tahun dari panti asuhan tempat Fikri biasa menyisihkan uangnya. Budi, yang tidak pernah menyakiti seekor lalat pun, kini terikat dengan mata tertutup lakban hitam, kakinya menggantung di atas air laut yang gelap dan berombak. Kamera kemudian berputar, memperlihatkan wajah close-up Bang Rudi Fask. Pria itu tersenyum lebar, senyum iblis yang memamerkan gigi emasnya. Ia sedang memegang sebuah gunting besar pemotong baja, memainkannya di dekat tali yang menahan kursi Budi. "Halo, Tuan Arman dan Jenderal Tikus Kecil." Suara Rudi terdengar sumber dari speaker HP yang rusak, namun nadanya yang mengejek terdengar jernih. "Kalian nakal ya. Udah nyuri buku harian Om Rudi. Om sedih loh." Saking sedihnya, Om pengen motong tali ini biar teman bisu kalian ini bisa belajar berenang sama hiu. Rudi tertawa. Tawa yang membuat perut Arman mual. "Dengar baik-baik. Gue tahu kalian lihat ini. Bawa buku itu ke gudang pelabuhan utara. Gudang nomor 13. Datang sendiri, Arman. Kalau gue lihat ada polisi, atau kalau gue lihat ada tikus-tikus kecil lu ikut campur." Krak. Rudi menggunting udara dengan gunting besarnya. Si bisu ini bakal jadi umpan ikan. Video itu berakhir. Layar menjadi hitam kembali, menyisakan pantulan wajah Arman yang pucat pasi, sepucat mayat hidup. Ponsel itu terlepas dari genggaman Arman, jatuh berdebum ke lantai kayu gerbong. Lututnya lemas. Ia ambruk, berlutut di lantai dengan napas memburu. Udara di sekitarnya seolah menipis, membuatnya tercekik. Ia telah membawa bencana ke pintu rumah orang-orang tak berdosa. Bukan hanya Siti yang terluka, kini Budi, anak bisu yang tidak tahu apa-apa, nyawanya berada di ujung tanduk karena dirinya. "Aku harus pergi," gumam Arman, suaranya terdengar asing, seperti bukan suaranya sendiri. Ia merangkak, menyambar buku hitam yang tergeletak di samping tasnya. "Aku harus ke sana. Aku harus menyerahkan buku ini. Biarkan dia membunuhku. Biarkan dia mengambil organku. Asalkan dia melepaskan anak itu." Arman berdiri terhuyung. Matanya liar, tidak fokus. Ia sudah kehilangan logika. Yang ada di kepalanya hanyalah insting purba untuk mengakhiri penderitaan ini dengan mengorbankan dirinya sendiri. Itu adalah jalan pengecut yang menyamar sebagai kepahlawanan. Ia merasa kematiannya adalah satu-satunya solusi untuk memutus rantai kesialan ini. "Minggir!" bentak Arman pada anak-anak yang menghalangi jalan. "Minggir kalian! Aku mau menyelamatkan teman kalian. Aku mau mengakhiri kutukan ini." Arman melangkah menuju pintu, siap menerobos hujan dan menyerahkan nyawanya pada iblis. Namun, sebuah tangan menahan dadanya. Tangan itu kecil, kurus, tapi sekeras baja.
Fikri berdiri di hadapannya. Wajah bocah itu tidak menunjukkan kepanikan seperti Arman. Wajahnya dingin, beku, seperti permukaan danau di musim dingin. Matanya menatap tajam ke dalam mata Arman yang panik. "Minggir, Fikri!" teriak Arman. Air mata frustrasi mengalir di pipinya yang kotor. "Kau tidak lihat? Budi akan mati. Ini semua salahku. Aku pembawa sial. Biarkan aku pergi." "Terus kalau Om pergi, apa yang terjadi?" tanya Fikri tenang. "Terlalu tenang. Om kasih bukunya. Rudi bunuh Om. Terus Om pikir dia bakal lepasin Budi? Om pikir dia bakal biarin kami hidup setelah tahu kami yang nyuri bukunya?" Fikri mendorong dada Arman keras, memaksa pria dewasa itu mundur selangkah. "Om itu orang pinter, lulusan luar negeri, mantan bos besar. Tapi kenapa sekarang otak Om kayak udang?" cemooh Fikri, sengaja memprovokasi. "Rudi itu penjahat, Om. Penjahat nggak punya kode etik. Begitu dia dapat bukunya, Budi mati. Om mati. Kami mati. Itu skenarionya." Arman terdiam, napasnya tersengal. Kata-kata Fikri menembus kabut kepanikannya. "Lalu aku harus apa?" raung Arman, menjatuhkan dirinya kembali ke lantai, memukul-mukul lantai besi itu dengan kepalan tangannya hingga berdarah. "Aku tidak punya pilihan. Kita sudah kalah. Kita diskakmat." Fikri berjalan mendekat, berjongkok di depan Arman yang sedang hancur lebur. Ia mengambil buku hitam yang terlepas dari tangan Arman. Ia memegang buku itu seolah memegang granat aktif. "Kita belum kalah, Om. Kita baru aja diundang," bisik Fikri. Sebuah senyum tipis yang mengerikan mulai terukir di bibirnya. Arman mendongak, menatap bocah gila itu. "Diundang? Kau gila? Itu jebakan kematian." "Bukan," koreksi Fikri. Matanya berkilat memantulkan cahaya petir dari luar. "Itu undangan pesta. Rudi ngundang kita ke kandangnya karena dia takut. Dia panik. Dia nggak tahu kita punya apa selain buku ini." Fikri berdiri tegak. Posturnya memancarkan aura kepemimpinan yang membuat Arman merinding. Bocah 12 tahun itu seolah tumbuh menjadi raksasa di tengah bayang-bayang gerbong. "Dia pikir kita bakal dateng sebagai domba yang mau disembelih," kata Fikri. "Dia salah besar. Kita bakal dateng. Kita terima undangannya." Fikri menoleh ke arah Dani, Ucup, dan anak-anak lain yang menatapnya menunggu perintah. "Tapi kita nggak bakal dateng sendirian. Dan kita nggak bakal dateng diam-diam," lanjut Fikri. Ia kembali menatap Arman, mengulurkan tangannya untuk membantu pria itu berdiri, persis seperti saat ia menarik Arman dari sungai. "Bangun, Om. Hapus air mata cengeng itu. Malam ini kita bakal bikin pertunjukan yang nggak bakal dilupain sama Rudi seumur hidupnya. Kita akan datang ke pestanya," Fikri menyeringai. "Tapi kita yang atur musiknya. Dan musiknya bakal keras banget." Arman menatap tangan kecil itu. Ia melihat keyakinan yang tak tergoyahkan di sana. Rasa bersalah di dadanya perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, dan lebih berguna, tekad untuk menghancurkan. Arman menyeka wajahnya kasar, lalu menyambut tangan Fikri. Ia bangkit berdiri, bukan lagi sebagai korban yang terpojok, melainkan sebagai predator yang siap membalikan keadaan. "Apa rencanamu, Jenderal?" tanya Arman, suaranya kini stabil dan berat. "Rencana gila," jawab Fikri sambil menatap ke arah hujan badai di luar. "Kita butuh kamera. Kita butuh internet. Dan kita butuh kegelapan." Di luar sana, Guntur menggelegar dahsyat, seolah menyetujui rencana gila yang baru saja lahir dari rahim keputusasaan itu. Malam ini, di titik nadir terendah mereka, aliansi jalanan tidak memilih untuk mati. Mereka memilih untuk meledakkan segalanya. Kawasan pelabuhan utara malam itu tampak seperti sebuah lukisan suram yang digambar oleh pelukis gila yang hanya memiliki cat warna hitam, abu-abu, dan merah karat. Hujan badai yang mengguyur Jakarta sejak sore tadi telah mengubah dermaga beton yang luas itu menjadi hamparan cermin retak yang memantulkan kilatan petir di langit. Aroma di tempat ini begitu khas dan memualkan, campuran pekat antara bau amis ikan busuk yang difermentasi oleh air asin, bau solar yang tumpah dari kapal-kapal kargo tua,
dan bau besi berkarat yang teroksidasi oleh waktu. Angin laut bertiup kencang, melolong di sela-sela tumpukan peti kemas raksasa, menciptakan simfoni kematian yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Di ujung dermaga yang paling gelap, berdiri sebuah bangunan yang menjulang angkuh layaknya monster purba yang sedang tertidur, gudang nomor 13. Dinding sengnya yang bergelombang telah keropos dimakan garam laut, meninggalkan lubang-lubang menganga yang tampak seperti luka koreng. Dari celah-celah ventilasi gudang itu, memancar cahaya kuning suram yang sakit-sakitan, satu-satunya tanda kehidupan di tengah nekropolis peti kemas tersebut. Di hadapan gerbang besi gudang yang terbuka setengah, seperti mulut predator yang sedang menguap, berdirilah Arman Salvarieta. Arman tampak sangat berbeda dari sosok miliuner yang dulu menghiasi sampul majalah Forbes Indonesia. Ia mengenakan kemeja flanel bekas yang kedodoran, celana kargo yang lututnya sobek, dan sepatu butut yang solnya sudah mau lepas. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya lepek menempel di dahi, dan wajahnya pucat pasi seolah darah telah berhenti mengalir di pembuluh venanya. Di tangan kanannya, ia memeluk erat buku hitam itu ke dadanya, melindunginya dari hujan seolah benda itu adalah bayi yang baru lahir. Namun, penampilan luar yang menyedihkan itu adalah sebuah mahakarya akting. Di balik tatapan matanya yang tampak ketakutan dan putus asa, tersembunyi sebuah ketenangan beku yang mematikan. Jantungnya memang berdetak kencang, memukul-mukul rongga dadanya seperti palu godam, tetapi itu bukan detak ketakutan. Itu adalah detak adrenalin seorang martir yang berjalan menuju tiang gantungan dengan sukarela. Arman menarik napas panjang, membiarkan udara asin yang dingin mengisi paru-parunya, lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam perut gudang. Interior gudang nomor 13 adalah sebuah katedral kejahatan yang luas dan bergema. Langit-langitnya tinggi, ditopang oleh rangka-rangka baja yang diselimuti sarang laba-laba tebal. Di tengah ruangan yang luas itu, dikelilingi oleh benteng peti kemas, Bang Rudi Fask duduk di atas sebuah kursi beludru merah norak yang entah dicurinya dari mana. Ia tampak seperti raja gila di istana rongsokan, dikelilingi oleh belasan anak buahnya yang bertampang beringas, memegang pipa besi, rantai kapal, dan senjata tajam. Dan di sana, menggantung mengerikan di atas sebuah lubang palka yang terbuka menuju air laut di bawah dermaga, adalah Budi. Bocah bisu itu terikat pada tali tambang yang dikaitkan ke hoist kren, derek, di langit-langit. Mulutnya disumbat lakban, matanya tertutup kain hitam, dan kakinya menjuntai hanya 1 meter di atas permukaan air laut yang hitam pekat dan bergolak. Wah, wah, wah. Suara Bang Rudi menggema, dipantulkan oleh dinding-dinding seng, terdengar 5 kali lebih besar dari aslinya. Lihat siapa yang datang. Tuan Besar Arman. Atau sekarang harus gue panggil apa? Arman si gembel. Anak buah Rudi tertawa serempak. Suara tawa yang kasar dan menghina. Arman tidak menjawab. Ia terus berjalan perlahan, menyeret langkahnya, membungkukkan bahunya untuk menunjukkan postur kekalahan total. Ia berhenti tepat 10 meter dari singgasana Rudi. Aku bawa bukunya, kata Arman, suaranya parau dan lemah. Ia mengangkat buku hitam itu dengan tangan gemetar. Lepaskan anak itu. Sesuai janji. Rudi menyeringai, bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati Arman, langkahnya santai penuh kemenangan. Janji? Sejak kapan gue janji sama tikus? Tapi ya, karena lu udah repot-repot dateng buat mati, gue hargain usaha lu. Sementara drama di lantai dasar sedang berlangsung, sebuah drama lain yang jauh lebih menegangkan sedang terjadi 20 meter di atas kepala mereka. Fikri, sang jenderal kecil, sedang merayap di atas balok baja penyangga atap gudang, rafter. Tubuhnya yang kecil dan ringan memungkinkannya bergerak seperti laba-laba di tempat yang mustahil dijangkau orang dewasa. Debu tebal setebal karpet menutupi besi baja itu, membuat napas Fikri sesak, namun ia menahan batuknya mati-matian. Satu suara kecil saja, satu keping debu yang jatuh ke bawah, bisa mengakhiri segalanya. Fikri melihat ke bawah. Pemandangan dari ketinggian ini memusingkan. Ia melihat Arman yang tampak kecil dikepung oleh serigala-serigala lapar. Ia melihat Budi yang menggantung tak berdaya. Rasa takut merayapi perut Fikri, membisikkan skenario-skenario kegagalan. Bagaimana kalau aku jatuh? Bagaimana kalau HP ini tidak dapat sinyal? Namun, ia segera menepis suara-suara itu. Ia ingat wajah Siti yang lebam. Ia ingat janji Arman.
Dengan gerakan hati-hati yang menyiksa otot, Fikri merayap menuju posisi strategis tepat di atas singgasana Rudy. Ia mengeluarkan senjata rahasianya dari saku celana, sebuah smartphone bekas dengan layar retak yang sudah dimodifikasi dengan powerbank berkapasitas besar dan lensa tambahan dari kaca pembesar mainan. Fikri mengikatkan ponsel itu ke tiang baja menggunakan lakban hitam dan kabel tis, mengarahkannya ke bawah dengan sudut pandang bird's eye view yang sempurna. Sudut ini menangkap semuanya. Wajah Rudy, wajah Arman, Sandra yang menggantung, dan tumpukan uang serta narkoba yang ada di meja di samping Rudy. Tangan kecil Fikri yang kotor oleh debu karat dan oli menekan layar ponsel itu. Ia membuka aplikasi media sosial. Akun yang ia gunakan bukanlah akun sembarangan. Itu adalah akun anonim, Suara Jalanan, yang selama seminggu terakhir sudah mereka bangun hype-nya dengan bantuan Dani dan jaringan pengamen se-Jakarta. Ribuan orang sudah menunggu notifikasi live. Sinyal di pojok layar menunjukkan 2 bar. Lemah, tapi cukup. Cukup untuk mengirimkan kebenaran. Fikri menekan tombol merah bertuliskan, Go Live. Detik itu juga, di dunia maya, ribuan layar menyala. Di warung kopi, di kamar kos mahasiswa, di kantor polisi, bahkan di ruang tamu keluarga-keluarga kelas menengah, notifikasi muncul. Judul siarannya provokatif dan mendesak, eksklusif. Pengakuan Raja Mafia Jakarta O penyanderaan anak yatim, live sekarang. Kembali ke lantai gudang, Rudy tidak menyadari bahwa di atas kepalanya, sebuah mata digital sedang menatapnya. Ia sibuk menikmati momen kemenangannya. Ia merampas buku hitam itu dari tangan Arman, lalu menampar pipi Arman dengan buku itu. Plak, lu pikir lu pahlawan? Hah? Ejek Rudy, mendekatkan wajahnya ke wajah Arman. Lu pikir dengan nyerahin buku ini lu bakal selamat? Lu itu naif, men. Buku ini cuma alasan gue buat mancing lu keluar dari lubang tai lu. Rudy berbalik, mengangkat tangannya ke arah anak buahnya. Buka bukunya. Cek isinya. Kalau bener, bakar bukunya. Terus bakar juga orang ini. Dan anak bisu itu, potong talinya. Biar dia main sama kepiting. Arman, yang pipinya merah bekas tamparan, perlahan mengangkat kepalanya. Ia tidak lagi membungkuk. Ia menegakkan punggungnya. Sorot matanya berubah drastis. Ketakutan palsu itu menguap, digantikan oleh tatapan dingin seorang eksekutor yang baru saja menekan tombol peluncuran nuklir. Arman melirik sekilas ke atas, ke kegelapan atap gudang, lalu kembali menatap Rudy. Ia tersenyum. Senyum yang membuat Rudy merasa tidak nyaman. Kenapa lu senyum, gembel? Bentak Rudy, merasa terhina. Karena kau salah, Rudy, jawab Arman tenang, suaranya menggema jelas di keheningan gudang. Aku tidak datang untuk menyelamatkan diriku. Dan aku tidak datang sendirian. Arman menunjuk ke atas dengan dagunya. Kau sedang mengadakan pertunjukan, Rudy. Sayang sekali kalau penontonnya cuma sedikit. Rudy mengerutkan kening, mendongak ke arah yang ditunjuk Arman. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan dan sarang laba-laba. Namun, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Firasat bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap yang tak kasat mata. Di atas sana, Fikri melihat angka penonton di layar ponsel melonjak gila-gilaan. 1.000, 5.000, 10.000, kolom komentar banjir dengan hujatan dan tag ke akun resmi kepolisian. Fikri mendekatkan mulutnya ke celah ventilasi, lalu meniru suara burung hantu, kode rahasia mereka. Suara itu terdengar kecil di bawah, tapi bagi Arman, itu adalah suara trompet kemenangan. Sinyal telah aktif. Panggung telah siap. Sekarang saatnya menghancurkan sang raja di depan rakyatnya sendiri. Arman maju satu langkah, menatap tepat ke arah lensa kamera yang tersembunyi di atas, lalu berteriak lantang pada Rudy, sebuah kalimat yang ditujukan untuk didengar oleh seluruh Indonesia. Rudy Fast, katakan pada dunia, berapa banyak pejabat yang kau suap untuk membunuh orang-orang miskin ini? Jebakan telah terkunci. Dan Rudy, dengan segala arogansinya, baru saja akan membuka mulutnya untuk menggali kuburannya sendiri. Tantangan Arman menggantung di udara lembab gudang itu seperti asap mesiu yang baru meledak, menantang, mematikan, dan menuntut jawaban. Bagi telinga orang waras, teriakan itu adalah peringatan bahaya,
sebuah sirene yang menandakan adanya jebakan. Namun, bagi Bang Rudy Fask, yang jiwanya telah lama membusuk oleh kekuasaan absolut dan sanjungan para penjilat, teriakan itu terdengar seperti lelucon paling menggelikan di abad ini. Egonya yang sebesar kontainer pelabuhan tidak mengizinkannya untuk merasa terancam oleh seorang pria berbaju rombeng yang berdiri sendirian tanpa senjata. Rudy tertawa. Tawa itu meledak dari perut buncitnya, mengguncang lemak di lehernya, dan memantul liar di dinding-dinding seng berkarat, menciptakan gema distorsi yang mengerikan. Ia berjalan mendekati Arman, langkahnya berat dan penuh dominasi, seolah ia adalah dewa yang sedang berjalan di antara semut-semut fana. Ia berhenti tepat di depan wajah Arman. Jarak mereka begitu dekat hingga Arman bisa mencium bau napas alkohol dan cerutu mahal yang menyengat dari mulut sang mafia. Rudy menepuk pipi Arman dengan buku hitam di tangannya. Plak-plak, sebuah gestur penghinaan yang lazim ia lakukan pada bawahan yang membangkang. Pejabat. Rudy mendengus. Suaranya mengandung nada kebanggaan yang sakit. Ia berbalik, merentangkan tangannya ke arah anak buahnya seolah sedang berpidato di podium kemenangan. Lu nanya berapa banyak pejabat yang gue suap? Arman, lu ini polos banget sih. Gue nggak nyuap mereka. Gue beli mereka. Gue beli harga diri mereka grosiran. Di atas raf terbaja yang gelap dan berdebu, Fikri menahan napasnya. Matanya terpaku pada layar ponsel retak yang terikat lakban. Angka penonton di pojok kiri atas melonjak gila-gilaan. Digit-digitnya berputar cepat seperti meteran listrik yang korslet. 50.000, 120.000, 250.000. Kolom komentar bergerak begitu cepat hingga tak terbaca. Sebuah air terjun amarah dari rakyat Indonesia yang sedang menyaksikan kebusukan dipertontonkan secara telanjang. Di bawah sana, Rudy yang mabuk kepayang oleh suaranya sendiri terus menggali kuburannya semakin dalam. Ia menunjuk ke arah pintu gudang, ke arah dunia luar yang ia pikir tidak bisa mendengarnya. Asal lu tahu ya, gembel. Teriak Rudy lantang, suaranya menggelegar penuh arogansi. Kombes Hendra yang lu harapin itu? Hahaha. Dia itu anjing peliharaan gue yang paling setia. Tiap bulan gue kirim daging segar ke rekening istri mudanya biar bisnis narkoba gue di pelabuhan ini aman sentosa. Hukum itu cuma dongeng buat nakut-nakutin orang miskin kayak lu. Di dunia gue, uang adalah Tuhan, dan gue adalah nabinya. Bing-oh. Fikri melihat kolom komentar meledak. Tanda pagar tangkap Rudy dan pecat Hendra menjadi trending topik nomor 1 di dunia maya dalam hitungan detik. Pengakuan itu terekam sempurna, jernih, dan tak terbantahkan. Rudy baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri dengan tinta kesombongan. Arman, yang berdiri mematung di hadapan Rudy, melihat kilatan kecil lampu LED merah di ponsel Fikri di atas sana. Ia tahu misinya sudah selesai. Umpan telah dimakan. Kaisar telah telanjang. Sekarang, saatnya menutup tirai panggung sandiwara ini dan memulai perang yang sesungguhnya. Arman mundur satu langkah. Sorot matanya berubah. Tidak ada lagi akting ketakutan. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang hakim yang baru saja mengetuk palu vonis mati. Kau benar, Rudy, bisik Arman pelan, namun cukup keras untuk didengar sang mafia. Uang memang bisa membeli hukum, tapi uangmu tidak bisa membeli kegelapan. Rudy mengernyit, bingung dengan perubahan nada bicara Arman. Maksud lu apa? Belum sempat Rudy menyelesaikan kalimatnya, Arman mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu menjentikan jarinya. Di atas sana, Fikri menarik tuas panel listrik utama gudang yang sudah ia sabotase sebelumnya. ZRRRTTT. Suara listrik mati terdengar seperti nyawa yang dicabut paksa. Lampu-lampu sorot halogen yang terang benderang itu mati seketika. Kegelapan total yang pekat dan absolut langsung menelan gudang nomor 13 dalam satu lahapan besar. Tidak ada transisi senja, hanya ada hitam yang tiba-tiba dan mencekam. Kepanikan meledak. Teriakan-teriakan kaget dari anak buah Rudy terdengar bersahut-sahutan, menciptakan kakofoni ketakutan. Woi! Siapa yang matiin lampu? Nyalain senter. Jangan gerak. Bos! Bos Rudy di mana? Namun, sebelum mata mereka sempat beradaptasi dengan kegelapan, serangan itu dimulai. Bukan serangan senjata api, bukan serangan tentara. Ini adalah serangan hantu jalanan. Fikri dan pasukannya, Dani,
Ucup, dan anak-anak jalanan lain yang sudah menyusup masuk lewat ventilasi dan celah-celah dinding, mulai memainkan simfoni kekacauan mereka. Mereka tidak butuh cahaya. Mereka hafal kegelapan seperti menghafal telapak tangan mereka sendiri. Klontang, klontang. Ratusan kelereng kaca ditaburkan serentak ke lantai beton yang keras. Anak buah Rudy yang panik dan mencoba berlari langsung terpeleset. Suara tubuh-tubuh besar yang menghantam lantai, diikuti sumpah serapah kesakitan, terdengar di mana-mana. Mereka jatuh berguling-guling, tak berdaya melawan musuh kecil yang tak terlihat. Tar, tar, duar. Petasan banting dan kembang api sisa tahun baru dilemparkan dari atas rafter. Ledakan-ledakan kecil itu menciptakan kilatan cahaya stroboskopik yang membingungkan, disertai asap belerang yang perih di mata. Bagi para preman itu, gudang ini terasa seperti sedang diserbu oleh pasukan hantu. Mereka menembakkan senjata api mereka secara membabi buta ke udara. Dor, dor, peluru-peluru itu hanya menghantam atap seng, menambah kengerian suasana tanpa mengenai sasaran. Di tengah kekacauan itu, Arman bergerak. Ia tidak butuh melihat. Ia sudah menghafal posisi tiang gantungan budi. Ia berlari dalam gelap, menghindari para preman yang sedang sibuk bergulat dengan lantai licin. Ia mencapai tuas penurun hoist crane. Dengan meraba dalam gelap, ia menarik tuas itu. Rantai besi berderit turun. Budi, yang tergantung di atas air, merasakan kakinya menyentuh lantai dermaga. Arman segera memotong ikatan talinya dengan pisau lipat yang disembunyikan di balik ikat pinggangnya. Budi jatuh ke pelukan Arman, menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. "Kau aman, nak. Kau aman," bisik Arman di telinga bocah bisu itu. Sementara itu, di tengah kegelapan, Rudy berteriak-teriak histeris seperti orang gila. Ia buta. Ia kehilangan kendali atas kerajaannya dalam hitungan detik. Nyalain lampu. Bunuh mereka semua. Arman. Di mana lu, bangsat? Tiba-tiba, suara sirine membelah malam. Bukan satu, bukan dua. Puluhan sirine meraung-raung dari luar gudang, mendekat dengan kecepatan tinggi. Suara itu adalah musik kematian bagi Rudy. Pintu gerbang utama gudang didobrak paksa oleh kendaraan taktis lapis baja. Berak. Lampu sorot dari kendaraan polisi menyapu kegelapan gudang, memotong asap petasan, dan menelanjangi pemandangan yang surrealis. Belasan preman kekar tergeletak di lantai karena terpeleset kelereng, merintih kesakitan, sementara anak-anak kecil bertopeng kain sarung berdiri di atas tumpukan peti kemas memegang ketapel. Tampak seperti pasukan gerilya yang baru saja memenangkan perang. Pasukan Brimob bersenjata lengkap menyerbu masuk dengan tameng taktis. Jangan bergerak. Kepolisian. Jatuhkan senjata. Teriakan komando itu menggelegar, mengakhiri perlawanan yang memang sudah lumpuh. Para preman itu menyerah tanpa syarat, mengangkat tangan mereka yang gemetar. Tapi Rudy tidak menyerah. Ia berdiri di tengah ruangan, masih memegang buku hitam, wajahnya pucat pasi diterpa lampu sorot polisi, matanya melotot tak percaya. Di hadapannya, berdiri Kombes Hendra, bukan Hendra yang korup, tapi Hendra yang asli, atau mungkin penggantinya yang bersih yang dikirim oleh Mabes Polri karena viralnya live tersebut. Namun, yang menghancurkan Rudy bukanlah polisi. Arman berjalan keluar dari balik bayangan peti kemas, memapah Budi. Ia berhenti di depan Rudy yang sudah dikepung moncong senjata laras panjang. Arman tampak berantakan, kotor, dan terluka, tapi postur tubuhnya tegak lurus, memancarkan wibawa yang jauh melebihi saat ia masih menjadi miliarder. Arman menunjuk ke atas, ke arah rafter baja di mana Fikri masih duduk memegang ponselnya. "Kau mencari panggung, Rudy?" tanya Arman. Suaranya tenang namun tajam, membelah keheningan pasca serbuan. "Itu panggungmu. Kau baru saja live di depan 5 juta rakyat Indonesia." Rudy mendongak. Ia melihat Fikri di atas sana. Bocah kecil itu melambaikan tangannya perlahan, lalu menunjukkan layar ponselnya ke bawah. Di layar itu, terpampang wajah Rudy yang sedang close-up dengan tulisan besar di bawahnya, "Tersangka utama." Dunia Rudy runtuh. Kakinya lemas. Buku hitam di tangannya terjatuh ke lantai dengan suara buk yang menyedihkan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kalah perang, ia telah dihancurkan secara total. Ia tidak akan dipenjara sebagai bos mafia yang ditakuti.
Ia akan dipenjara sebagai badut nasional yang dipermalukan oleh anak-anak jalanan. Rudy jatuh berlutut, air matanya keluar, bukan air mata penyesalan, tapi air mata ketakutan murni. Di sekelilingnya, kilatan lampu kamera wartawan yang mengikuti polisi mulai menyala, mengabadikan momen runtuhnya seorang raksasa jahat oleh tangan-tangan kecil yang selama ini ia anggap sampah. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan pedang, tapi dengan cahaya kebenaran yang menyilaukan. Hujan badai yang mengguyur Jakarta malam itu akhirnya reda, menyisakan aspal basah yang berkilauan memantulkan cahaya merah biru dari puluhan sirine mobil polisi yang mengepung gudang nomor 13. Udara yang tadinya sesak oleh aroma mesiu dan keringat ketakutan, kini perlahan tergantikan oleh angin laut yang segar, membawa serta janji akan pagi yang bersih. Di tengah hiruk-pikuk petugas forensik yang mengamankan barang bukti dan wartawan yang berebut mengambil gambar, Bang Rudy Fask digiring keluar. Sosok yang beberapa jam lalu duduk di singgasana peti kemas layaknya raja di raja, kini tampak kerdil dan menyedihkan. Kedua tangannya terbelenggu borgol perak yang dingin, kepalanya tertunduk dalam-dalam untuk menghindari blitz kamera yang meledak-ledak seperti kembang api di wajahnya. Jaket kulit mahalnya kotor oleh debu lantai, dan arogansinya telah dilucuti hingga ke tulang. Saat ia melewati Arman, Rudy sempat mendongak sebentar. Tatapan matanya kosong, hampa, seperti orang yang baru menyadari bahwa istana pasirnya telah disapu ombak dalam sekejap mata. Tidak ada kata-kata perpisahan, keheningan di antara mereka adalah vonis yang paling keras. Arman berdiri di samping ambulans, selimut oranye membungkus bahunya. Di sisinya, Fikri, Siti, Dani, dan Budi duduk berjejer sambil menyeruput coklat panas yang diberikan oleh para medis. Mereka kotor, lebam, dan kelelahan, tetapi mata mereka bersinar lebih terang daripada lampu sorot stadion. Arman menatap mereka satu persatu. Ia menyadari bahwa malam ini bukanlah akhir. Malam ini adalah peletakan batu pertama untuk sebuah bangunan mimpi yang jauh lebih megah daripada gedung pencakar langit manapun yang pernah ia bangun sebelumnya. 3 tahun kemudian, waktu adalah arsitek yang paling sabar. Ia meruntuhkan apa yang rapuh dan mengokohkan apa yang sejati. 3 kali bumi mengelilingi matahari sejak malam jahanam di pelabuhan itu, dan wajah Jakarta telah berubah. Di jantung kawasan bisnis Sudirman, di antara hutan beton yang menjulang menusuk langit, berdiri sebuah gedung baru yang arsitekturnya berbeda dari yang lain. Gedung itu tidak tertutup tembok beton yang angkuh, melainkan didominasi oleh kaca transparan dan taman vertikal yang hijau, seolah ingin mengatakan bahwa tidak ada rahasia yang disembunyikan di dalamnya. Di lobi utama gedung itu, terukir prasasti marmer besar dengan tulisan emas, Cakrawala Baru Inc. From the Straits, for the World. Di lantai teratas, di dalam ruang rapat direksi yang menyuguhkan pemandangan panorama 360 derajat ibu kota, suasana hening namun intens sedang berlangsung. Bukan keheningan ketakutan seperti di gerbong kereta tua dulu, melainkan keheningan fokus dari para pemikir besar. Arman Salvarieta duduk di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu jati solid. Penampilannya telah kembali seperti sedia kala, jas bespoke Italia, rambut tertata rapi, dan aroma parfum sandalwood yang elegan. Namun, ada yang berbeda dari sorot matanya. Mata itu tidak lagi memiliki kilatan keserakahan predator bisnis. Mata itu kini teduh, bijaksana, dan penuh dengan kedalaman emosi seorang ayah yang bangga. Ia tidak sedang memimpin rapat dengan para bankir lulusan Ivy League. Ia sedang mendengarkan laporan dari Dewan Direksi paling unik di dunia. Berdasarkan analisis data lapangan bulan ini, suara seorang pemuda terdengar tegas dan percaya diri, memecah keheningan. Fikri berdiri di ujung meja yang lain. Usianya kini 15 tahun, namun postur tubuhnya tegap layaknya seorang eksekutif muda berusia 20-an. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika licin dan celana bahan yang pas di kaki. Wajahnya yang dulu dekil kini bersih dan tampan, memancarkan aura karisma yang magnetis. Namun, jika seseorang melihat ke bawah meja, mereka akan melihat satu detail yang mencolok. Fikri masih mengenakan sepatu sneakers kanvas butut yang solnya sudah agak tipis, sepatu yang sama yang ia pakai saat menendang pintu gudang Rudy 3 tahun lalu. Fikri menunjuk grafik digital di layar hologram besar. Sistem distribusi logistik kita berhasil memangkas biaya pengiriman hingga 40%. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan rute GPS standar yang macet. Kita menggunakan jalur tikus.
Fikri menoleh ke arah seorang gadis remaja cantik yang duduk di sampingnya. Siti, yang kini lengannya sudah sembuh total dan berfungsi sempurna, tersenyum simpul. Ia menjabat sebagai direktur logistik taktis. Tim Siti berhasil memetakan ganggang sempit yang bisa dilalui motor listrik kargo kita, lanjut Fikri. Keahlian Siti menghafal rute pelarian saat mencopet dulu, kini digunakan untuk mengirimkan bantuan medis dan paket bisnis lebih cepat dari kurir manapun di Asia. Arman mengangguk kagum. Ia beralih menatap pemuda di sebelahnya yang mengenakan kacamata hitam canggih dan headphone di lehernya. Dani si buta. Bagaimana dengan sektor keamanan? Dan, tanya Arman. Dani tidak perlu melihat dokumen. Ia hafal setiap detail di kepalanya. Aman terkendali, Pak Arman. Divisi Audio Surveillance. Kami berhasil mendeteksi 3 upaya peretasan server hanya dari perubahan pola suara kipas pendingin di ruang server. Telinga kami lebih tajam daripada firewall digital. Dani, yang dulu dianggap cacat dan tak berguna, kini adalah kepala konsultan keamanan akustik. Kepekaan pendengarannya yang luar biasa menjadi aset bernilai miliaran rupiah untuk mendeteksi ancaman fisik maupun siber yang luput dari mata manusia normal. Dan di sudut ruangan, Budi si bisu sedang sibuk mencoret-coret di atas tablet grafisnya. Ia kini adalah kepala desain kreatif. Tanpa perlu bicara satu kata pun, karya-karya visualnya telah berbicara kepada dunia, menjadi wajah dari kampanye global UNICEF yang diadopsi bulan lalu. Arman bersandar di kursi kulitnya, merasakan gelombang haru yang begitu kuat hingga membuat dadanya sesak. Ia melihat mereka, anak-anak yang dulunya makan sisa sampah, tidur beralaskan koran, dan dianggap penyakit masyarakat, kini duduk di kursi kekuasaan, mengubah dunia dengan bakat yang ditempa oleh penderitaan. Arman menyadari bahwa ia tidak menyelamatkan mereka. Merekalah yang menyelamatkannya. Mereka menyelamatkannya dari kehidupan yang hampa makna. Rapat selesai. Para direktur muda itu kembali ke pos masing-masing, menyisakan Arman dan Fikri berdua di ruangan itu. Mereka berjalan menuju balkon kaca, menatap hamparan kota Jakarta yang kini bermandikan cahaya matahari sore keemasan. Dari ketinggian ini, pemukiman kumuh di bantaran sungai tempat mereka dulu bersembunyi terlihat sangat kecil, seperti nokta hitam yang nyaris tak terlihat. Om ingat jembatan itu? Tanya Fikri, menunjuk ke arah samar jembatan layang di kejauhan. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku, jawab Arman lembut. Di sanalah aku mati, dan di sanalah aku hidup kembali. Fikri merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah koin logam tua, koin yang sama yang dulu ia mainkan saat bernegosiasi dengan Arman di gerbong kereta. Ia memutar koin itu di jari-jarinya. Dulu, koin ini bagi gue adalah harapan buat makan satu hari, gumam Fikri, matanya menerawang. Sekarang, gue sadar, harapan itu bukan koinnya. Harapan itu adalah keberanian buat ngelempar koinnya dan bertaruh sama nasib. Arman menatap sepatu butut Fikri. Kenapa kau masih memakai sepatu itu, Jenderal? Kau bisa membeli pabrik sepatu sekarang. Fikri menunduk, menatap sepatu kanvasnya yang penuh noda oli yang tak bisa hilang. Ia tersenyum tipis, senyum yang mengandung kebijaksanaan 1000 tahun. Ini pengingat, Om, jawab Fikri. Supaya gue nggak lupa rasanya berjalan di atas pecahan kaca. Supaya gue nggak lupa dinginnya aspal basah. Kalau gue pakai sepatu kulit mahal kayak Om dulu, gue takut gue bakal lupa cara ngerasain sakitnya orang lain. Dan saat pemimpin lupa rasa sakit rakyatnya, saat itulah dia jadi Rudi baru. Jawaban itu membuat air mata Arman jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merangkul bahu Fikri, menarik pemuda itu ke dalam pelukan erat layaknya seorang ayah memeluk anak kandungnya. Kau bukan Rudi, bisik Arman serak. Kau adalah Fikri. Dan namamu. Fikri berarti pemikiran. Kau adalah pikiran jernih di dunia yang gila ini. Di bawah sana, kota Jakarta terus bergerak dengan segala kekacauan dan keindahannya. Jutaan orang masih berjuang, berlari, dan bertahan hidup. Namun kini, di antara mereka, ada harapan baru. Ada cakrawala baru. Sebuah bukti nyata bahwa dari tempat tergelap dan terhina sekalipun, bisa lahir cahaya yang mampu menerangi dunia. Aliansi jalanan telah usai. Namun, aliansi masa depan baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak ada satupun dari mereka yang akan berjalan sendirian lagi. Tamat.